Si ini aja, si Joseph lah, Joseph. Iya, sama Joseph nanti bisa diatur, nanti banyak kok narasumbernya. Tapi saya mintanya sekelas pendeta sih. Bang Kores naik, Bang Kores. Naikin ya Mel. Ini Rifa. Aku Ini tadi Rifa naik, nggak bisa naik ya di room itu ya. Naikin, Aku, naikin. Nggak bisa, itu udah dijadwal. Kalau udah dijadwal, Oh. siapapun juga nggak bisa naik. soalnya si Paulus ini dia dia baca si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Iya Kanda, aku baca chat Kanda gitu, cuman Gurunda naik, Gurunda. Memang ada beda kita soal arah argumennya gitu. Kalau Kanda kan memang anti banget. Kalau aku memang sesuai yang apa ya? Yang menolak, yang bilang mati-matian Yesus itu, Yesus lagi Paulus itu penyesat, nabi palsu gitu kan, perusak ini. Itu dari Syiah kebanyakan literasinya. Susah aku bawainnya. Sedangkan dari Ahlussunnah wal Jamaah, contoh misalnya Ibnu Katsir dan misalnya Ibnu Khaldun gitu. Itu Paulus itu memang orang baik, tapi dia tidak menuhankan Nabi Isa, gitu dia. Makanya Enggak, susah untuk ininya apa? Sebentar, Ibnu Katsir pun menolak riwayat itu, Bang Kores. Coba yang yang aku chat itu riwayat. Aku di Al-Bidayah wan Nihayah itu dikisahin sama Ibnu Katsir. Iya, tapi ditolak itu. Itu di coba yang mana? Yang ditolak di mana? Ibnu Katsir nolaknya di mana? Tafsir kan? Coba. Tafsir berapa? Coba ini. Assalamualaikum Gurunda, mantap Gurunda. Suaranya menggelegar. Waalaikumsalam. Masya Allah, Gurunda. Ada Rion ngambak Gurunda sampai pindah room. Katanya Ya. kita kecil kata si Aderion tuh. Gurunda Afwan itu apa? Aku udah mau bawain hadis yang itu nggak ketemu, susah banget nyari kosakatanya. Nah, Tapi itu dia bagus makanya. banget loh, Masya Allah. Bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mantap. Ya, coba. Keren. Coba Kanda Yanat, mana coba? Yang mana? Ya, aku mau Ibnu- program ya. Ya, aku coba mau silakan. semua. Saya tanya dulu nih, Tindak Kores sambil nunggu. Siap, Gurunda. Ya, Eh, Afwan. Sebenarnya kalau kita mau luruskan apa yang mendasari permintaan maaf saya tadi, menurut data yang kita pelajari, itu saya khilaf nggak? Oh, enggak, kalau aku lihat ya Gurunda, aku juga nggak mau terlalu nanggepin Gurunda karena gini loh, itu nggak penting. Salah Itu nomor dia. hadis itu biasa, Itu dia makanya. nggak penting sekali siapa namanya tuh, Ya. si Edwin. Penting isinya. Betul kalau gitu. hadis Kalau itu isinya Gurunda. salah Gurunda bilang, baru pasti aku masuk di situ. Ini kok bener kok yang Gurunda bilang, dibahasnya di situ lagi, nggak penting sekali. Tapi Terus gini, tadi Bang. tuh jujur ya adik-adik Iya. sekalian, tadi tuh saya dari rumah sakit masih pengaruh obat, tiba-tiba ditelepon, baru juga minum obat 4 biji, tiba-tiba ditelepon sama kalian. Nakal nggak kalian itu? Nakal nggak? Iya, Ampun. bikin masalah itu. Ampun, akan Panglima. santang banget. Itu Bang Kores itu Gurunda, itu kerjaan Bang Kores tuh. Nggak ada kan dia Bang Kores. santang. Aku kan menyambungkan. Nggak ada. Soalnya saya pengaruh obat. Apa tadi temanya Bang Zuma sama Kelvin? Oh, Ini mantap tadi temanya, Tuhannya tetangga mati itu. Kematian Bangga Nabi dia. dan kematian Kristus. Oh, mantap itu. Iya, Apa lucu yang kan? dibawa? Jadi baginda Rasulullah itu dimakamkan, dikuburkan hari ketiga. Dia balik, Tuhannya dia bangkit pada hari ketiga. Padahal andaikan itu head to head dan seperti dialog biasa, habis mereka itu. Kenapa? Iya. Karena bangkitnya hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi mereka ini adalah angkatan jahat semua. Cuman kan karena masih pengaruh ombat, masih Enggak. mabut. Ini Gurunda, aku udah bilang ke Kang Kian Santang. Coba aku bilang apa waktu nandemin aku sama Gurunda? Coba Kang Kian Santang. Lupa saya Bang Kores. Yang aku bilang Gurunda itu jangan tandem, kasih solo. Aku ngomong gitu nggak? Iya. Enggak, ini enggak gini. Enggak, tadi aku ngomong gitu nggak? Aku ngomong Iya, gitu iya, nggak? betul. Gini saya lurusin dulu. Saya lurusin dulu Bang Kores, saya lurusin dulu. Karena ini kan pembukaan, home away. Jadi kita harus ini Bang Kores. Gak apa-apa, nanti kedepannya Gurunda lawan MYM udah dikontak tuh sama MYM, bisa sama pendeta yang lain juga gitu loh. Ini pembukaan aja Bang Kores. Iya, Malu nggak tuh punya Tuhan mati ya? Rasulullah dimakamkan. Siapa yang bisa buat nyawanya Gurunda? Itu dua-duanya sampai nyari remis, dua-duanya. Oh, ini karena mereka masih Islam jadi nggak bisa jawab. Kalah aja. Jadi kalaupun Kalah itu. misalnya Rasulullah itu dikuburkan hari ke-5, hari ke-7, atau setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau tidak dikuburkan sampai hari ini,
masih kemudian kita ziarahi jasadnya, apakah itu bisa mengatakan bahwa ajaran mereka itu lebih baik? Sedangkan Tuhan mereka nyata dibunuh, mati, digantung, ditampar, diludahin, ditelanjangin. Ayo, apakah kemudian itu bisa mereka jadikan sebagai tameng untuk mengatakan bahwa Tuhan mereka itu lebih benar karena Tuhan mereka mati? Ya enggak lah, Justru memalukan. memalukan. Itu makanya aku bilang tadi, kok tema kayak gini kok diambil gitu loh. Habis itu ujung-ujungnya apa? Oh, surah Yasin, tafsir Ibnu Katsir diambilnya, kemudian untuk apa tujuannya coba? Karena Kita udah ngasih waktu buat dengerin ya Gurunda ya. Udah mau dibawa kemana ini orang-orang. Udah dibilang pun ini apa? Coba tunjukkan di mana kemudian Paulus itu mengajarkan mengibadahi, menyembah kepada Al-Masih. Tak ada juga. Riwayatnya tertolak itu Guruda, matruk itu. Jangan Itu dia. dikeluarkan. Aku boleh nggak ngasih ini dulu? Ya, silakan. Jangankan berdoa kepada Yesus, doa sama Yesus saja Paulus nggak pernah. Ya itu dia makanya. Nah, tapi masalahnya kita kehilangan teman ini. Ada nggak yang nemukan? Ada yang hilang satu. Kabur ke rumah orang. Saya ditelepon Bang Hadi. Gara-gara anak Maria dia sembah. Kalau Paulus kan mengajarkan dia mati bangkit untuk menjadi Tuhan. Nah sekarang kemudian dia mengatakan Yesus itu nggak dicabut nyawanya. Lalu bunuh diri dong. Lanjut. Saya mau minum air kelapa kayaknya ini ya. Jangan Guruda. Bang Zuma lagi sakit ya. Enggak dek, lagi ini perawatan kecantikan biasa. Aku juga perawatan kecantikan, suaraku sampai serak gini loh. Nah itulah makanya. Nah, coba Kanda, mana Saya ini? perawatan dibesarin. kecantikan, makanya saya lantang. Jadi aku Gurunda. Ya. Nah, sebelum ke Bang Landar, Gurunda, nanti ditanggapi masalah uskup itu, Gurunda, itu di framing itu. Udah tamat tadi itu. Habis udah dibal-balin tamat sama itu? Dinda Kores. Ini Ibnu Haldun kan dibilang uskup itu utusan Yesus, utusan Iya. Isa. Ya, ini Mau dia lagi pastor, nanggapi juga ini. Mau dia Iya. pastor, mau dia uskup, mau dia pendeta, mau penatua, intinya oknum-oknum tersebut tidak mempertuhankan Nabi Isa. Mantap. Kalau cuman karena nama uskup, bukankah di Al-Quran juga terjemahan gereja-gereja ada kan? Ada kan? Ada. Gereja, Ada. Terus apa masalahnya? Sinagog. Apa masalahnya? Jadi pas Gurunda bilang kayak gitu, aku Dan tampilin soal data Ibnu haji. Haldun, itu udah apa namanya, udah kuat banget, mau kontrak kemana mereka? Makanya kan langsung Apa framingnya, lari ke Pin? Habib. Ya lanjut ya teman, saya coba rebahan sebentar ya. Siap. Framingnya apa sih, Pin? Si pengen tahu Baru nih nggak dari rumah nonton, sakit ini debat. tidur. Framingnya basi banget. Tonton dulu di Paulus. channelnya Baru Bang nyampe rumah Zuma. dek, baru 20 menit saya baring-baring. Waduh, kasihan. Siapa nih yang Woi, jauh depan gudor Bang Zuma pintu, ini? tok. Bang Suma, cepat buruan. Kenapa ada apa? Bang Kores. Pak Bang Bom Kores itu. kamu bawa parang kata dia, pakai helm di pasar. Bang Kores itu. Iya. Kelakuan Bang Kores. Tiga santang Bang Udin Gurunda pakai petasan Cina. Itu kelakuan Bang Kores itu. Ya Bang Landar, lanjut Bang Landar. Ya, Ya, lanjut. lanjut. Paling menolak kalau si Paulus botak itu, dan memang botak memang. Iya. Itu dikatakan Rasul Yesus. Ya. Bahkan Ibnu Katsir sendiri, ya memang menukil, cuma itu sebagai hazanah, Ya, bukan iya, sebagai betul. kebenaran. Nah. Nah. Di neraka dia itu disebutkan sendiri oleh Ibnu Jadi Katsir. kalau kita mengatakan Paulus Rasul Yesus, berarti kontraproduktif dengan pembahasan kita bahwa si Paulus adalah Rasul palsu. Nah ini Bang Ardiasa juga sama nih pembahasannya. Oke, di sini yang mengatakan bahwa si Paulus adalah salah satu Rasul Yesus itu adalah pendapat dari Su'aib al-Jibai ini. Nah, dari segi sanad, riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir merupakan ijtihad pendapat pribadi, bukan merupakan ijma atau kesepakatan jumhur ulama, sehingga umat muslim tidak ada kewajiban untuk berpegang kepada pendapat tersebut. Kemudian riwayat-riwayat dari Syu'aib al-Jibai ini dihukumi matruk, ditinggalkan oleh para ulama hadis, tidak diboleh dijadikan sebagai hujah atau diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, di dalam ini dijelaskan begini, Su'aib al-Jibai ahbari matruk. Ini tulisannya nggak jelas ya, ini saya baca nih.
Su'aib al-Jibai ahbari matruk. Jadi Su'aib al-Jibai ini merupakan kabar yang ditinggalkan, tidak sahih. Kemudian pendapat sikap Ibnu Katsir terhadap riwayat Su'aib al-Jubai atau al-Jibai itu juga menolak. Ini panjang banget pembahasannya ya. Nantilah di lain kesempatan Nah saya. itulah kan gue bilang kan, itulah yang gue bilang gitu. Makanya kalau ini ya Ikhwan ya, aku kalau kita membaca dari narasi kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mendiskreditkan Paulus itu hampir nggak ada. Kok kebalik, Kores? Justru ulama ini mendiskreditkan Paulus. Itu tadi Syekh Al-Jubai itu loh, itu bukan Paulus itu. Berikut yang dibawakan di sini ya, ini apa nih? Yang dibawakan di sini bukan dari sana Ibnu Katsir, itu dari Ibnu Juraij. Coba dibuka Yasin ayat 14. Nih. Bahkan kalau kita lihat nih, ini beda loh. Ini ini nanti kita bahas di room khusus mungkin ya. Iya. Nama kota juga beda ini, bukan ini nih. Riwayatnya lemah nih. Nih. Paulus dari Tarsus sangat lemah. Ini panjang banget pembahasannya ya teman-teman ya. Nih, sikap Ibnu Katsir terhadap riwayat Al-Su'aib Al-Jubai yang mengatakan bahwa si Paulus ini adalah salah satu rasul yang dari 3 ya, yang terdapat di dalam tafsir Quran surat Yasin itu yang mengatakan Su'aib Al-Jubai. Bukan Ibnu Juraij, bukan. Coba lihat deh Yasin 14. Ini Al-Jubai. Coba kita lihat di sini, Kores. Nih ya, nih. Ini saya bacakan nih. Ya. Jadi Su'aib al-Jubai ini mengutip perkataan dari Zurais. Ini memang ada nih pernyataannya. Qala Ibnu Zurais an Wahab Ibnu Sulaiman an Su'aib al-Jubai qala kana ismu rasulaini awalina Syam'on. Ya, kemudian wa Yohana wa ismu Salos Bulus, dan yang ketiga adalah si Bulus. Ini riwayat Al-Jubai yang mengatakan. Nah, bukan itu riwayat Ibnu Juraij. Kanda coba dibuka Yasin 14. Iya, Su'aib Al-Jubai ini mengutip perkataan si Jurais ini loh. Nah, jadi yang dikonter, kalau misalnya yang dikonter Syu'aib itu nanti masih bisa lepas. Kenapa? Karena Ibnu Juraijnya nggak kena. Ini loh, Pres telah berkata, ini kok kameranya jelek ya? Enggak, tapi kita dibersihin Bang Nanar, belakangnya dibersihin dulu. Tunggu, ini Uniripa kok ada naik? Oh, nih sama Uniripa ya. Ini HP-nya bukan HP yang ini sih, bukan HP yang Samsung, jadi lah kameranya jelek di sorry ya. Nih, Ahimoto, Bang Dewa, assalamualaikum. Telah berkata Ibnu Zurais dari Wahab bin Sulaiman dari Su'aib Al-Jibai dari Su'aib. Jadi Su'aib yang menjadi rujukan Al-Jibainya nih. Qala Ibnu Zurais an Wahab bin Sulaiman an ini apa sih? An Su'aib Al-Jibai qala kana ismu rasulaini awalin Syam'un. Yang pertama Sam'uni, wa Yuhana, yang kedua Yuhana, wa ismu Salisu Bulus. Tuh, dan yang ketiga adalah Bulus. Jadi yang si Jures ini mengutip si Jures. Iya, jadi yang pertama keluar dari Syu'aib Al-Jibai kan. Nah, itu betul. Maksudnya. Oke, itu saja. Kalau aku sependapat dengan Guru Dajuma, kita akan membahas tentang si Paulus nabi palsu. Nah, rasul palsu. Para ulama pun mengatakan demikian. Makanya ada peribahasa gini, dasar akal bulus. Itu karena apa? Karena si Paulus pendusta. Makanya disebut dasar kamu akal bulus. Itu riwayatnya karena si Paulus pendusta. Oke, terima kasih Guru Da. Mohon maaf ya para guru, saya takutnya melangkahi nih. Cuma kalau saya sih sangat menolak kalau si Paulus adalah Rasul Yesus. Tapi di grup sudah saya kirim, Kores, coba dibaca secara. Makanya aku melihat yang Kanda. Maksudnya sama apa ya namanya ya? Itu kalau misalnya kita pakai by one Kanda ya, timernya by one bisa itu. Iya, jadi betul.
Jadi gini, adik-adik sekalian, kalau saya, metode saya itu gini, saya tidak pernah percaya kepada mereka, itu aja. Mau dia tampilkan buku, dia buka kamera, saya nggak percaya kepada bukunya, buku apapun itu. Meski hari ini sekalipun sekiranya bisa Al-Quran itu kemudian dicetak, lalu dirubah kemudian huruf-hurufnya, lalu mereka buat, itu bisa loh. Apalagi kalau hanya dia tunjukkan buku-buku kayak tadi itu. Alamak, mereka ini memang begitu, dibuat memang seperti itu. Jangankan kitab-kitab kayak kita punya, lah Bibelnya aja revisi-revisian kan. Jadi apa susahnya kira-kira? Ini saya tanya nih kepada adik-adik sekalian nih. Saya tanya nih, apa susahnya mereka bikin sampul seperti itu, lalu kemudian menyusun hadits dengan tafsir-tafsir ketikan-ketikan, lalu mereka jilid. Susah ndak? Gampang. Ya gampang lah. Yang memang sudah ingin mengabdikan dirinya untuk menyesat-nyesatkan kan bisa. Oh, pendahulu mereka gimana? Coba. Jangankan buku-buku yang seperti itu, yang dalam arti kata bukan kitab yang kita sucikan. Kitab yang mereka sucikan aja kayak mana nasibnya. Jadi saya nggak pernah buka kamera mereka itu terus ditunjukkan, itu saya tidur, saya baring. Iya, ngapain? Saya nggak percaya, sekalipun itu betul, tapi ketika dia menampilkan sebutan, saya tidak pernah percaya. Mau bukti? Apa yang dipertontonkan tadi? Mursalun itu kayak mana? Ayo. Kenapa itu dia terjemahkan jadi rasul? Ayo, ada yang tanggung jawab nggak di sini? Ayo. Gimana itu? Banyak kemudian hal-hal yang saya perhatikan, oh memang dia tabiatnya memang kayak gitu. Memang tabiatnya sudah kayak begitu. Mereka sudah sediakan kemudian. Jadi kalau cuman buku-buku dengan diandalkan tertulis Ibnu Katsir lah, Sirah Nabawiyah lah, itu hanya untuk menjatuhkan mental saudara-saudara, adik-adik saja. Itu aja. Hanya untuk melemahkan iman orang-orang yang tidak belajar. Tapi kalau sudah tahu bahwa pembohong, iblis adalah satu paket dengan mereka, ya sudah selesai. Udah kita paham berarti tabiat mereka kan. Begitu adik-adik sekalian. Nah, kalau terkait dengan bulus ini, seingat saya Dinda Kores pun pernah menunjukkan data di dalam kitab kita yang kita beli itu, Dek. Apa? Iya. Kitab apa? Ingat gak? Al-Bidayah wa Nihayah. Ya kan adanya di situ di dalam. Betul. Nah, terus apa masalahnya? Iya, itulah kenapa argumen aku begitu, Nih. Gurunda. Karena di Al-Bidayah wa Nihayah itu dia sama kayak Ibnu Khaldun gitu loh. Bawa-bawa nama Paulus, tapi memang dibersihkan gitu dari penyembahan kepada Nabi Isa. Nah, itu dia makanya. Tapi beda di sini, Gerunda. Ibnu Katsir itu melemahkan riwayatnya nih. Aku baca secara komprehensif yang di sini dulu ya. Nih ya, nih saya bacakan nih. Sikap Ibnu Katsir terhadap riwayat Su'aib al-Jubai, adapun ketika Ibnu Katsir memasukkan riwayat tersebut ke dalam kitab tafsirnya, bukan bermaksud beliau sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Su'aib al-Jubai ini, melainkan itu hanya sebagai bentuk transparansi untuk memperluas khazanah keilmuan. Kemudian, dan seandainya saja para pendialog Kristen ini tidak mau tafsir secara utuh, tentu mereka tidak akan gagal paham. Sebab pada akhir kisah tersebut, Ibnu Katsir dengan tegas menyebut jika ketiga Rasul itu bukanlah utusan Nabi Isa. Jadi Quran surat Yasin ayat berapa itu bukan berbicara tentang Hawariyun. Ini lengkap ya. Nah, saya bacakan, ini panjang ya, tapi yang saya poin-poinnya saja yang akan bacakan.
Jadi sudah jelas bahwa Ibnu Katsir sendiri meninggalkan riwayat Su'aib al-Jibai. Beliau menegaskan bahwa ketiga rasul tersebut bukanlah para hawariyun, bukan utusan Nabi Isa seperti Simon, Yohanes, dan Paulus. Selain dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir juga memberikan penegasan di dalam kitab lainnya. Ini yang tadi Kores maksud nih, yakni kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menilai bahwa pernyataan Su'aib al-Jubai ini sangat lemah. Ini ya, ini saya baca nih. Ini sangat jelas nih. Wa hadza qaulu dhaifun. Nih, wa hadza qaulu dhaifun, bahwa perkataan yang mengatakan si Paulus itu rasulnya Yesus adalah doifun. Doif. Ditolak ini, doifun nih. Perkataan ini sangat lemah karena ini pernyataan Ibnu Katsir ya. Perkataan ini sangat lemah karena penduduk Antiokhia ketika Al-Masih mengutus 3 orang dari Hawariyun kepada mereka, mereka langsung beriman pada Al-Masih pada waktu itu juga. Oleh karenanya, Antiokhia merupakan salah satu dari 4 kota yang dihuni oleh orang-orang Kristen Nasrani. Keempat itu adalah Antiokhia, Al-Quds, Iskandaria, Rumiyah. Lalu setelah keempat kota itu, Al-Qustaniyah, mereka semua itu tidak dibinasakan. Sedangkan penduduk kota yang disebutkan di dalam Al-Quran, mereka semua dibinasakan. Jadi beda kisahnya. Yang di dalam Al-Quran dibinasakan, sementara yang diceritakan di dalam Bible itu tentang Antiokhia tidak dibinasakan. Nah, ini dijelaskan juga nih tentang kota Nanti aku Antiokhia yang habis dimaksud. ini boleh sedikit ya. Ya, terima kasih, itu saja. Dikit deh, sebelum ke Unirifa. Dinda Kores, bukannya di kitab kita itu juga dikatakan hal yang seirama. Itu di jilid berapa sih? 8 ya? Dinda Kores. Bang Kores. Levin. Unirifa nggak tahu? Dinda Unirifa nggak tahu? Ada, Ustaz Wafi pernah bilang bahwa ulama berpendapat itu doif, bahkan Paulus itu di neraka. Tapi bukan itu, Perah kan bilangnya begini, si Kelvin ini bilang, ulama kita tidak mendiskreditkan. Lah, Pin, kita ini kan dialognya kan begini, Nabi palsu menurut Yesus kan. Kalau bahkan ulama kita saja tidak pernah mendiskreditkan Paulus, justru di kitab mereka terbukti Paulus itu palsu gini. sesuai isi kitabnya. Bukan, Ini bukan. ya, ini Udah lurus Al-Bidayah itu, wa Nihayah nih aku bawain dua-duanya nih. benar, dua-duanya benar. Ini aku bawain Al-Bidayah wa Nihayah nih. Bang Render Setiawan, thank you. Ya, kopinya sekalian. Silakan. Nah, sini. Nah, itu aku nggak tak apa namanya ya? Terlalu luas untuk di cover gitu. Kalau misalnya nanti di counter di sana mereka lari ke sini, di counter di sana mereka lari ke sini gitu. Terus apalagi soal Ibnu Katsir. Ini Kanda ya. Jilid 3 halaman Al-Bidayah wa Nihayah jilid 3 halaman 88 sampai 89 di sini. Di antara orang yang beriman kepada Isa Al-Masih ada yang membenarkannya dari penduduk Damaskus. Terdapat seorang laki-laki bernama Dina yang bersembunyi di dalam gua pintu masuk sebelah timur di dekat gereja salib karena ketakutan dari kejaran Paulus Yahudi. Dia orang yang sangat membenci Isa Al-Masih dan para pengikutnya. Dia pernah memotong rambut keponakannya yang beriman kepada ajaran Isa Al-Masih lalu membawanya keliling kampung dan merajamnya hingga mati. Ketika Paulus mendengar akan kedatangan Isa Al-Masih menuju Damaskus, dia mempersiapkan kendaraannya untuk menyambut Isa Al-Masih dan membunuhnya. Paulus bertemu dengannya di Kaukabah. Ketika sahabat Isa menghadapinya, datang seorang malaikat lalu memukul matanya dengan sayapnya sehingga dia menjadi buta. Akhirnya dia membenarkan Isa Al-Masih. Dia pun datang menemuinya dan meminta maaf serta beriman kepadanya. Dia memohon kepada Isa Al-Masih agar berkenan menyembuhkan matanya dari kebutaan. Isa berkata kepadanya, "Pergilah ke Damaskus, temui Dina di sana, mintalah engkau padanya agar dia bersedia menyembuhkan kebutaan matamu." Maka dia pun pergi untuk menemui Dina di Damaskus hingga dia pun bertemu dengannya. Paulus itu memohon kepada Dina menyembuhkan matanya. Maka Dina, gak kelihatan ya, Afwan. Tuh. Bagus, lanjut. Tunggu, ini nggak jelas kameranya. Kita masalahnya sama kan dah? HP-nya tua. Maka Dina mengembalikan penglihatan matanya. Paulus itu menerima apa yang didakwakan Dina, beriman dan mengakui bahwa Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dia mendirikan sebuah gereja yang diberi nama dengan namanya, yaitu Gereja Paulus yang sangat populer di Damaskus. Sejak masa penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat sampai gereja itu hancur pada masa yang akan kami sebutkan nanti insya Allah. Nggak nemu yang penjelasan Kanda Yonat itu di apa tadi itu di website itu tuh nggak ada di sini.
Gitu. Punya kemarin itu Pin dalam perspektif bahasa Arabnya Pin. Punya Kores dalam bahasa Arab. Iya. Karena terjemahan ini nggak mencakup Iya kalau semuanya, Res. kalau Nah, kitab gini ini kan maksudnya nggak semua. gini, aku kan dialognya dialog praktis gitu kan ya. Misalnya contoh kita bawa yang Kanda bawa Kanda Ustaz bawa ini gitu. Wafi, Nanti mana sih ditanya Ustaz ini Wafi dapat dari jarang mana? kelihatan Mana ya? buku primernya? Aku susah gitu. Ya. Ustadz Wafi mana ya? Kok jarang lihat ya? Maksudnya Ustadz Wafi aku pernah Ada. dengar juga. Hah? Ada, bentar aku coba cek. Coba biar enak gitu penjelasan dari Ustadz Wafi gitu kan. Beliau kan bukunya Coba nanti- silakan. Karena nanti kalau di Ustaz terjemahan Wafi itu nggak ada ngomong yang ini. penjelasan siapa Paulus itu doif dari Ibnu Katsir nggak ada. Nah itu Semua nanti Ustadz terjemahan Wafi. gitu Pin. Terjemahan, Terjemahan. Kayak kitab-kitab yang terjemahan Pin, baik Al-Qurtubi, Ibnu Katsir itu tidak memuat semua kitab asli yang berbahasa Arabnya Dekku. Uni udah pernah cek. Ibnu Katsir itu tidak, yang terjemahan aja kita nggak dapat semua fullnya. Ulama mengambil yang penting-penting ketahui. Bahkan kalau kita lihat dalam Imam Al-Qurtubi juga, At-Tabari mengatakan itu bukan Paulus atau Yohanan tapi Syadik Shalom. Itu namanya. Iya, itu ada di Ibnu Katsir juga. Nah, Ini, maksud ini, aku nih. gini, kalau mau dibawakannya ke situ juga. Nih, Dibawakannya ke situ gitu loh. Nih Ya. teman-teman yang mau kasih hadiah aku buku ini bagus nih. Ini kalau membahas itu ya. Kalau Ibnu Katsir adalah Ibnu Hajar Asqalani, kitab Lisanul Mizan. Ini Ustadz Wafi yang punya. Ajahabi kitab Mijadul Istidlal juz Ustadz 3. Wafi. Nah, Ustadz Wafi Kores, jadi penjelasannya bukan di Bidayah wa Nihayah, bukan di dalam kitab. Ya itulah, Ini. aku susah belum ada bukunya. Iya, tapi kita jangan bilang si Paulus Rasul Yesus, itu bahaya. Karena di situ tertulisnya begitu. Iya, Ibnu Katsir itu menceritakan bukan berarti membenarkan riwayat tersebut. Sini dijelaskan, bukan membenarkan, justru menalkan ini perkataan Ibnu Katsir nih. Di situ dikatakan begini sama Ibnu Katsir. Sebentar ya, mana tadi? Nih, jadi tafsir itu nggak semuanya ditulis, Res. Nih. Ibnu Katsir mengatakan apa perkataan Ibnu Katsir nih? Wahada qaulu dhaifun. Ini adalah perkataan yang sangat lemah. Bahkan bukan hanya doib biasa ya. Kalau doib kan lemah. Ini nih. Wahada qaulu dhaifun jiddan. Nih, jiddan ada tasdid tuh, ditekan tuh, jiddan yang sangat lemah. Jadi ibarat kata begini. Ibarat kata saya menceritakan nih. Yesus pernah mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai saudara, tapi membawa pedang. Saya kan nggak percaya dengan ucapan itu. Saya hanya menukil bahwa di dalam Bible ada perkataan itu. Atau begini, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab Kidung Agung ada sebuah ayat yang berbunyi, betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu adalah gugusannya. Saya mengutip ayat itu, tapi saya tidak percaya dengan isinya karena berbau hal yang negatif. Nah, begitupun Ibnu Katsir menceritakan kisah itu bukan berarti membenarkan. Karena jumhur ulama justru sependapat Paulus itu pendusta. Makanya ada Ustadz Wafi ke sini. Ustadz Wafi. Nah, Ustadz Wafi itu Ya. yang ada literasinya. Mel, gantian dulu ya Mel. Mel gantian dulu ya. Tunggu, Ustadz Wafi lagi packing. Ini dia- dewa aja. Udah. Oh, sebelum ini ya, sebelum ke Ustadz Wafi, Uni besok persiapkan diri ya sama Bang Jibril. Nah, terus buat narasumber muslim yang ingin menjadi narasumber untuk debat ini, silakan hubungi Ahimoto atau Kuryasmoto. Ya, hubungi Siapa Bang lawan Kuryasmoto. kita besok? Aku nggak lihat. Ini. Ya, Ada buat Ustadz teman-teman Sobi. yang di bawah, tolong dong di-share ke si anak Batak, suruh ke sini si anak Batak. Nggak lawan aku Dia sama live, Bang Jibril, dia live. Siapa? Iya, suruh ke sini teman-teman ya. Bantuin. Nanti aku turun. Ustadz Wafi. Ini. Akang, lawan aku sama Bang Jibril besok siapa? Ntar di WA nih. Oh ya udah. Ustadz Wafi lagi packing buku. Beliau sempatkan ke sini, aku suruh barusan. Oh, lagi packing buku. Iya. Tapi aku kayak mau demam gitu, Kang Kian Santang. Kalau memang ada yang lebih dulu aja. Bang Moto sama siapa gitu, aku demam kayaknya. Oh gitu. Ustadz Ahimoto udah disetting sama ini tandemnya sama Ustadz Wafi. Oh ya udah, aku sama Bang Jibril. Udah aku tanya Bang Jibril nanti. Aku mau bahas nubuatan. Siapa watan yang berani? Kidung Agung 5, 10, 16. Yeah. Bang Yonatan Nandar sama siapa nanti?
Yang penting satu open cam. Ya, lawan debatnya yang berani open cam. Iya, Nggak tahu maksudnya Bang Nandar nanti sama siapa? Tanyain aja ke Ahimoto tuh. Iya. Ahimoto yang nyeting. yang cewek siapa pendebat Oten? Nggak ada. Ada banyak. Nanti Paul Jong juga turun nih. Iya, good, bagus. Nah ini ada Ustadz Wapi nih. Tuh Tawapi tuh. Rakan, assalamualaikum Ustaz. Saji, long time no see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Wapi kemana aja nih, jarang lihat aku sekarang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Moto, Pak Desugi, Bang Zuma, Gus Yunatan, Dewa, Uni, Mas Kores, Menantang. Nah, iya, Ustaz Wafi, aku di sini ada sedang apa namanya tuh? Tarjih sama Kandayonat soal Paulus, apa yang dihukumi oleh jumhur ulama di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita buka kitab-kitab, saya nemu kitab baru. Itu judulnya itu Kitabut Taurah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm dan kitab-kitab yang lain ya. Semua sepakat sih Paulus ini orang bermasalah memang. Orang bermasalah. Kores. Nah, Mantap. ada pendapat lain. Sebenarnya Paulus ini baik, tapi apa ya? Data-data Kristen yang membuat dia jelek, paham gak sih? Kayak Nabi Iya. Daud, kayak Nabi Daud dipitnah. Nah, saya lebih suka meneliti pendapat yang kedua karena pendapat yang pertama sudah banyak ya. Jadi Ya. Sama sebenarnya kayak saya aku, Ustaz pengen- Wafi ya. Ya aku sekarang begitu. Aku juga sepaham Ulama begitu. gimana Ustadz Wapi? Tenang dulu Kores, belum Kores. Ustadz Wapi kan lebih lebih lagi konsentrasi mendalami pendapat yang kedua. Nah, yang saya tanya jumhur ulama, istimewa ulama itu berpendapat seperti apa? Silakan Ustadz Wapi. kalau kebanyakan ulama ya selesai. Paulus ini orang Kores, bermasalah. jeder lagi Kores, kalah. Ya, maksudnya Ampun. penelitian saya ini terhadap Paulus yang pendapat kedua bahwa Paulus ini adalah sebenarnya orang baik tapi yang dinarasikan jelek oleh orang-orang Kristen. Nah, itu yang menarik, itu yang pengen saya Ya. dalamin. Tuh didalemin Res, bukan Ustadz Wapi berpendapat sama seperti itu, tapi lagi didalemin. Tapi aku juga lagi anu itu Ustaz, karena gini Ustaz ya. Kalau kita lihat kan bukan cuma sekedar Paulus aja lah. Memang ulama-ulama kan sama ini kan mengambil data-data komprehensif kan dari ini, dari situ, dari sana. Tapi kalau aku memang akan lebih sepakat berhati-hati ya untuk kita sendiri biar tidak berdosa kan. Karena kita nuduh-nuduh orang tahu-tahu dia baik tapi difitnah kayak Nabi Daud, kayak Nabi Lut gitu kan. Nabi Lut dituduh menjinai anaknya, Nabi Daud dituduh mengambil bini orang. Bisa jadi hal seperti itu terjadi juga gitu. Aku lebih Nah, kayak sebenarnya lebih itu aman loh. kita di pendapat kedua gitu. Kayak itulah Uni, kan ada itu pendapat ulama abad keberapa itu ya, masyhur itu kan dikatakan begini, rojulani solihani bulia bi ashabin su, Ahmad bin Hambal wa Ja'far as-Shadiq. Ada dua tokoh besar Islam yang baik, reputasinya dijelek-jelekkan oleh para pengikutnya. Yang pertama Ahmad bin Hambal oleh kalangan Salafi Wahabi, ya, Khawarij. Nah, kemudian Ja'far bin Muhammad As-Shadiq dijelek-jelekkan oleh Syiah. Nah, ada berpendapat seperti itu. Paulus ini sebenarnya baik gitu loh. Gak ada masalah orangnya, tapi narasi Kristen saja yang membuat dia jelek gitu. Nah, ini pendapat minoritasnya ya. Sebenarnya ikut pendapat mayoritas lebih selamat. Cuma saya punya apa ya, keinginan meneliti yang itu gitu loh. Berarti lebih baik ikut pendapat mayoritas jumhur ulama Ustaz ya. Oh, lebih aman. Bahkan gitu. coba buka ya, ada pastor namanya Mesken, Matta al-Mesken. Pastor Matta al-Mesken itu punya kitab namanya Ar-Risalah ila Ahli Rumiyah, Roma. Sini deh. Roma, ya. Dia menceritakan bahwa ketika di Roma, Paulus ini memang membawa bid'ah gitu. Ini bayangkan, pastor ini loh yang bilang.
Nah, pastor ini nggak mu'alaf juga. Namanya Pastor Matta Al-Mesken. Coba buka di Google bisa ya. Matta Al-Mesken itu terkenal dengan pastor yang ahli akidah. Dia dicopot dari jabatannya gara-gara ngeritik Paulus. Jadi ketika Paulus itu menuju Roma, dia itu langsung mengatakan bahwa pembawa ajaran bid'ah pertama kali dalam dunia Nasrani itu adalah Paulus. Nah, sehingga kalau sekelas pastor saja bilang gitu, dia gara-gara ngomong seperti itu dicabut dari kepastorannya gitu. Dan dia ada di Mesir ya, beliau ada di Mesir. Kitab-kitabnya banyak itu yang apa ya, secara jujur menceritakan tentang perjalanan Paulus itu ke Roma, ke Antioquia dan lain sebagainya itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Gini Ustadz, mohon maaf ya para guru gini. Karena kalau kita misalnya di sisi lain, kita kan paling gencar nih, Rasul si Paulus adalah nabi palsu, Matius 7:15-23, kemudian banyak nih, saya juga banyak belajar dari Guru Juma terkait data-data, dalil-dalil si Paulus adalah nabi palsu. Tetapi ketika kita ditunjukkan literasi Islam seperti tadi, kemudian kita si Paulus ini, itu akan jadi kontraproduktif. Makanya lebih aman memang bernarasi sebagaimana rujukan jumhur ulama yang mengatakan si Paulus adalah pendusta. Namanya kita kan talmid, kita merujuk, kita hanya taklid saja Ustadz ya kepada para alim ulama yang jumhur. Nah, saya sekarang di sini meminta pendapat ulama siapa saja yang mengatakan si Paulus ini pendusta atau nggak beres gitu Ustadz. Ya banyak Gus. Anggaplah dari 100% itu 99,9% yang Nah, kalau begitu ya jelas berarti si Paulus adalah palsu, pendusta. Nah, yang tadi yang dibahas itu adalah si Paulus di dalam surat Yasin Ustadz, secara spesifik nih. Nah, Ustadz. itu ya kan, Nah, silakan. kalau kita baca di Al-Bidayah wan Nihayah di juz 2. Kalau di Arabnya itu juz 2, bab surah Yasin itu loh. Soyhatau faidahum khamidun. Soyhatan wahidatan faidahum khamidun. Nah, di ayat yang itu nanti setelah menyebutkan ayat itu, tafsir Ibnu Katsir itu meriwayatkan, ada riwayat nanti itu dari Syu'aib Al-Jubai bahwa pendapat Imam Ibnu Katsir, pendapat beliau sendiri yang beliau kutip di tafsir Ibnu Katsirnya itu adalah dhaif jiddan, palsu pendapatnya. Berarti Doif Junjidan ada di sini Ustadz. Tadi saya sudah tampilkan ke Kores. Ya itu, lihat di tafsiran yang itu. Ya. Ya itu di tafsir berarti kan, bukan di Al-Bidayah wan Nihayah ya? Iya, juz 2. Kalau Arabnya juz 2, berarti kan Oke. nggak jauh itu. Nah, Al-Bidayah wan tapi Nihayah loh, ini takutnya orang Kristen unik. Takutnya orang Kristen ini mengira saya ini Paulus mengatakan orang baik. Bukan ya. Maksudnya itu kedua pendapat ini tetap merugikan Kristen loh. Yang pertama, Paulus itu pendusta. Yang kedua, baik tapi dinarasikan jelek oleh Kristen gitu loh maksudnya. Dibelokkan sejarahnya oleh Kristen. Dan ini sebenarnya pendapat ulama yang baru saja, bukan ulama mutaqaddimin, bukan yang dulu-dulu. Ada baru-baru saja itu ya semacam ada penelitian, tapi ya tidak kuat sih. Menurut saya tidak kuat. Kenapa? Karena sekelas pastor saja ada yang jujur mengatakan Paulus ini pembawa bid'ah pertama dalam dunia Nasrani. Makanya Imam Ibnu Taimiyah punya kitab yang itu ya, Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal Masih. Beliau mengatakan sebagaimana agama Islam dirusak oleh Abdullah bin Saba dan menjadi agama Syiah, maka Paulus juga merusak agama Nasrani menjadi Kristen. Kata beliau seperti itu. Bener nggak Ustadz? Ini saya tunjukkan ya. Tadi saya menyampaikan ke Kores data yang ini. Bener nggak? Sama Ustadz ya. Nah, tolong dibesarin. Jadi tadi saya menyampaikan ke Kores. Jadi karena gini, kita ini sering banget mendiskreditkan menurut Bible mereka kalau si Paulus nabi palsu, rasul palsu, penyesat ulung, bahkan bapak dari segala dusta. Kalau kita kemudian kontraproduktif, ini akan blunder. Nah, Gimana? di sini Ustadz. Ini yang antum ini kan. Ini saya baca di sini wahada qaulu Sebelumnya, Gus. doifun jiddan. Wahada Sebelum. qaulu doifun jiddan. Yang ini bukan. Iya, itu sudah keluhnya. Itu apa ya intinya ya? Hasilnya, tapi pendapatnya di atasnya itu. Ada itu. Ini Coba lihat. soalnya website ini hanya mengutip yang ininya Ustadz, yang Iya, entry itu tidak point-nya. apa-apa sih. Itu intinya seperti itu. Iya, Wahada intinya qaulu. sama. Nah, itu Arab itu apa itu?
Di sini ke bawah, ke bawah, ke bawah. ini. Arab. Nah, itu coba mana. Nih. Nah, ahaduha anna zahiral qissah yadullu, ya, secara zahir cerita ini menunjukkan ala anna haula'i kanu, terus ke samping. Sebentar Ustaz ya, ini nih. Sorry ya. Haula'i kanu Rasulullah. Pendapat pertama ini ya yang mengatakan Paulus itu sebagai utusan Nabi Isa, seolah-olah secara zahir cerita ini menunjukkan Paulus itu adalah utusan Nabi Isa. Nah, Azza wa Jal, berarti dia juga utusan Allah dong. Iya. Nah, kalau sudah utusan Allah berarti la min jihatil masih. Itu Nabi Isa sudah gak dianggap lagi, berarti benar-benar dari Allah kan? Kama qala ta'ala, "Id arsalna ilaihi mutsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun." Nah, pendapat itu di bawahnya itu langsung mengatakan bahwa ini Syekh Al-Jubai ini, Syu'aib Al-Jubai, orangnya itu matruk. Matruk itu ditinggalkan riwayatnya. Jadi gak bisa dipakai ketika dia ngomong itu gak bisa dipakai. Gitu. Tertulisnya langsung begitu matruk gitu di itu ya Ustaz. Itu tadi di datanya Gus Yonatan di atas itu. Nah, berarti benar yang seperti aku duga ya, karena kalau para ulama kitab-kitab aslinya terkadang kan tidak semua ditulis ya Ustaz ya, yang kita dapat terjemahannya itu ya Ustaz. Iya. Bukan, itu yang tadi Sadwafi bilang itu apa namanya? Hujahnya Ibnu Katsir itu di tafsir Ibnu Katsir. Makanya di Al-Bidayah wan Nihayah nggak ada itu. Loh, Ustadz itu di Al-Bidayah wan Nihayah katanya tadi. atau di tafsir Ustadz? Ada Mas Bores. Ada Pinun udah bilang di Makanya kan kitab saya tadi ngomong kan coba buka di juz 2 Al-Bidayah wan Nihayah tentang keterangan ayat soihatan wahidatan faidahum khamidun. Jilid Itu- 2, tunggu ya. Ya, juz 2 tentang penafsiran surah Yasin ayat 13 sampai 29. Oke. Ya, itu setelahnya itu langsung ada itu tentang Syekh Syu'aib Al-Jubai itu. Teman-teman, ini saya masih ada tamu. Saya pamit dulu ya. ya Ustaz Wafi. Ya, Ustaz Wafi, makasih ya. Ya, Makasih, nanti Ustaz bisa Wafi. dilihat di IG. Di Instagram saya sudah saya terjemah Arabnya itu ya Instagram saya Abdul Wafi 99. Itu sudah saya terjemah, sudah saya kasih kotak dan sudah saya kok perbaikian. Berarti itu Screenshot. ini ya. Screenshot ya. Berarti itu Siap. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Ustaz Wafi. Baik, kemana Ustad? Ustaz Wafi tadi tuh lagi kerja, aku suruh ke sini. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wafi lagi sibuk tadi, aku bilang sini Ustaz, si Bang Yontan Andar sama Pera mau bacok-bacokan. Aku bilang kalau Ustaz nggak kesini nanti kita pecah menjadi Sunni dan Syiah. Agak canda. Ini dia. Waduh, jilid halaman berapa tadi ya? Terus Ini 2. iya jilid 2 kan ini 800 halaman, tunggu. Ya Allah, tentang itu pembahasan apa tadi? Enggak gitu kalau di Al-Bidayah wan Nihayah enggak gitu. Dia tuh kisah Nabi Zakaria, sebab tewasnya Yahya, kisah Isa ibn Maryam. Tadi Ustaz Wafi udah bilang atuh. Apa tadi? 765. Kita buka dulu ya. Aku nyari dulu. Kalau Pak Disugi sama Bang Zuma itu nggak perlu tandem. Yang perlu tandem tuh aku. Kelvin juga nggak perlu tandem. Bang Moto tadi mau Ustaz Wafi ya? Iya. Cuma belum tahu Hari kapan. apa? Nggak tahu saya. Oh. Bang Zuma udah monitor. Pak Desugi, tas Pak Desugi nanti aku yang bawain sendiri ya Pak Desugi. Kita ketemu di Pekanbaru ya. Pak Desugi nggak denger. Tuh juz 2 halaman 326 Pin. Pin 326. 326 bahas ini kalau di sini Bani Israel pasca binasanya Firaun. Assalamualaikum, Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandal.
Alhamdulillah. Sebentar, saya mau ini. Sebentar ya. Ketemu yang barusan. Alhamdulillah, teman-teman. Nih, Res, aku mau pamer buku, Res. Mana? Ya, kirain. Buku kita promosiin. Ih, Oh iya ya, aku mau pamer buku nanti promosiin kitab kita. Apa tulisan buku? Res, tahu nggak himne Platonis ini apa? Yohanes 1 ayat 1 mengutip himne Platonis. Iya, Ini sampai ada 14. di Kitab Katolik nih. Aku sudah punya. ye. Harganya itu hampir 1 juta. Saya dibelikan oleh hamba Allah. Masya Coba, Allah, kasih lihat keren. kamera Kanda. Kasih lihat Hah? kamera. Difotouin, dikirimin ke aku. Ya, Alhamdulillah. Doni juga punya. Alhamdulillah. Ini buku lama, saya cek di Shopee itu harganya 800.000, itu dibelikan oleh hamba Allah dari Makassar, dari Pak Haji. Dan sekarang Kores, kabar baik, saya Kores dan Gurunda Juma mau dibelikan buku yang berkaitan tentang Paulus yang tadi Ustadz Wapi jelaskan. Yang tadi nih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. dari Uhti Nina, terima kasih Uhti Nina mau belikan. Uhti Nina, jazakallah khair. Makasih Bunda Nina. Masya Allah, makin kuat kita. Masya Allah. Ya, Uhti Alhamdulillah. Nina, Kores, aku Gurunda Juma mau dibelikan buku tentang Asik, Paulus. nambah lagi, woi. Alhamdulillah, keren. Mau Saya custom sangat lemari senang nih, kalau Bang. ada yang berikan literasi. Ini juga dari Pak Haji Makassar nih. Kalau ini kan jadi ladang ibadah ya. Jadi selama Langsung kita fotoin, aku dipoto Siap. aja, aku PDF-nya aja, aku fotonya Siap. aja. Nah, sama ini ya, apa aku juga nih alhamdulillah akhi Harhar juga ngebeliin aku Sahih Torik At-Tobari jilid lengkap. Masya Allah, Alhamdulillah. keren. Masya Allah, yang mau belikan Jadi- aku Al-Bidayah wa Nihayah tentang kisah para nabi, Qasasul Anbiya sama tafsir Ibnu Katsir juga nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, nggak dibeliin, aku dapat bukunya nanti dari karena sayang, Daerah. sayang kalau tafsir Ibnu Katsir karena di Banyak. digital banyak. Mending Qurtubi atau enggak Imam At-Tobari. Al-Qurtubi Siap. juga ada digitalnya, Pi. Al-Qurtubi. Ngapain? Udah ada. Al-Qurtubi nggak ada Ini- Indonesia di website nggak ada. Ini data Ini Ini ada apa? PDF-nya aku Jadi ini lengkap. ya aku apa ya? Kenapa aku pengen Sahih Torik At-Tobari karena aku melihat terlalu banyak Muslim yang mengimani bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha itu menikah tidak di umur 6 tahun dan mengkonsumsi pernikahannya tidak di umur 9 tahun. Nah, karena kesulitan kalian ngeliatin datanya, nah aku minta tolong nih kepada umat untuk Indomisasi. Alhamdulillah ada yang mau ngasih di Sahih Torik At-Tobari. Di sana dikisahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha menikah di umur 13 ikhwan gitu. Nih, Aku Res. kasih kepada kalian. Mau tunjukin Res. Ya. Yohanes 1 ayat 1 itu mengutip himne loh. Bentar Bang Nadar saya pengumuman dikit aja ya Bang Nadar. Ya boleh. Iwan pilih semuanya Bang Kores. Ternyata si anak Batak gak berani debat sama Bang Kores. Kenapa? Bertele-tele harus bikin undangan lah, apalah. Gak berani. Kecil suaranya. Ah, nggak berani Kalau dia. Bang Kores gak berani dia. Akang Nggak kecil berani. suara Akang mah. Nggak berani berarti. Berarti Nih, dia nonton teman-teman. kali ya, dia nonton yang tadi kali ya, makanya ini takut. Nih Res, ini Yes. kalau dicari di Shopee sudah nggak ada Res. Aku cari di Tokped, pokoknya semua online aku cari ya nggak ada Res. The American Keren, Bible. Yonatan Nandar. Nih, ini punya Katolik nih. Mang Katolik rada jujur Kalau ya. Yonatan Nandar udah punya, artinya tuh aku udah punya. Karena milik Yonatan Nandar milik aku kalau literasi. Nih Uni, perhatikan Uni. Ternyata ini kan Yohanes ya. Nih. Yohanes pasal 1 ayat 1 nih. Hancur si Joseph ini, kasihan dia. Iya nih. Ternyata mengutip himne nih. Terus mengutip juga Helenistik filosofi nih. Waduh. Aku Ini bukan fotoin. Yohanes 1 nomor 1 sampai 18 ternyata mengutip himne Kristen loh. Waduh. Himne Platonis. Aku juga sudah Doni punya buku. Terus aku fotoin ya. Mana bukunya itu? Sebentar ya, sabar ya. Ini data loh. Sabar. Waduh, nangis mencret Joseph ini kalau tahu kebenaran sejati dalam kitabnya sendiri. Katolik punya itu kan. Itu yang harganya mahal itu ya. Iya, 800.000 ya. Itu Aku punya beli. pendeta doang, Ini nih. itu nggak boleh dipegang sama siapa-siapa, cuma pendeta Iya. doang. Nih Usdi, tentang ini ya, nih. Himne Platonis nih. Ini dari Dondi aku foto karena aku minta nggak dikasih. Ini juga dari Katolik nih, dari Santo. Ya dari iyalah, Santo masa Agustin. dikasih mahal.
Santo Agustin. Nah, ini sama berbicara tentang Yohanes 1 ayat 1 itu mengutip himne Platonis. Ini data dari Katolik. Jadi kalau lawan Katolik enak. Sekali Iya, lagi iya. Bunda Neni, Uti Neni, Uti apa? Nina, Uti Nina. Terima kasih ya, Uti Nina. Aku yang beliin aku kitab Al-Qutubi juga Ukti Nina kemarin itu. Ukti Nina makasih, semoga pahala jariah terus Amin, mengalir. Sama kayak gini ya, berarti yang ini ya, yang tadi ya. Coba Kores, apa Bang Moto ada apa? Ada ini kan gampang ini. Ini kan yang kayak gini kan. Ini begini was the Iya, word, iya, gitu kan. Nah, coba. Gampang kan ini kan Helenistik kan cari kan. Iya benar-benar. Ini kan. Ini punya digitalnya ya. Oh digitalnya Bang, oke. Oh iya Ini Bang. dari yang dari website kok aman. yang atasnya Bible Gateway. Abang. Ini Iya. Abang yang Christian yang Bang probably itu Moto yang minta. it was. Iya kan? Bible Gateway itu dari Bible Gateway. Ini mah udah 4 tahun yang lalu aku pakai kan. Enggak, tapi Ya. masih ada linknya sekarang, masih masih ada Ini kayak masih gitu. ada. Coba Ya. coba Bang Monto minta. Nah itu kasih aja ke Uni itu. Itu aja aku. Tapi aku fotonya juga mau. Bang Yunus tinggal Iya, fotoin doang. yang versi hard copy lebih bagus sebenarnya. Soalnya Ya, jadi dua-duanya kita punya. Punya Soalnya downloader gini bagus. Abang, kalau orang Kristen ini kalau kita sudah tunjukkan data suka minta bukti, itu mah website, mana bukunya? Nah, kalau buku kan ini bukunya. Kalau orang Katolik, orang Kristen kan suka ngeyel itu. Keren ya kita ya, buku kita Ini ada banyak loh, Trituk yang keren banget. kepanasan ternyata pas aku bilang, boy. Bang Ini Pras. Al-Bidayah wa Nihayah 6 juta. Oh, marah mereka. Mereka bilangnya 35.000. Udah beres kan? Kita bisa naikin yang Kristen. Bisa, Oke, bisa. Silakan. Oke, buat yang Kristen silakan naik ya. Suara saya dibilang kecil Ih, sama keren Uni. banget ya, kita mah keren banget. Oh iya, teman-teman kita aku sama Bang Yonatan Nandar nulis buku itu jilid 1. Insya Allah nanti jilid kedua, jilid ketiga akan ada ada Pak Alhamdulillah. Desuginya, Ya. ada Bang Zumanya, ada Koresnya. Nanti mereka cuma bicara, terus aku tinggal ngetikin apa yang mereka bisa sampaikan materinya nanti. Pokoknya buku kita apologet menjawab semua nanti jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai 100 jilid Insya Allah. Keren kan Amin kita. amin. Uni, Dan ini loh, ini diverifikasi sama MUI support. Nanti ada prolognya dari MUI dari pusat. Nanti mereka cek dulu buku kita. Masya Allah keren banget. ya Uni nanti tolong ya, jangan panjang-panjang Uni. Maksud saya jangan terlalu banyak. Udah yang penting Iya, kita iya. bikin buku dulu 1 jilid. Nanti kita ini publis. Nanti Gurunda Juma promosikan, Kores promosikan, Bang Moto promosikan, Ustadz Sugi. Iya, siap. Kang Kian Santang, Bang Dewa dan teman-teman semuanya izin bantu promosikan gitu. Biar Insya mantap. Allah aku udah gitu. punya website juga. Yeh. Oke, terima kasih itu saja Buat Uni, Bung. Pak. Promosikan saya juga Uni. Kang Kian Santang nggak usah. Itu intinya teman-teman ya, seperti yang disampaikan tadi sama Kores. Kalau ada ikhwah, kan gini ya, amalan itu yang paling banyak itu amalan jariah. Dia akan mengalir terus. Buku kalau dibelikan dia tidak akan dimakan, tidak kecuali dibakar ya. Dia kalau saya meninggal, buku itu masih bisa diwarisin. Kalau Kores meninggal, Bang Yontan Nandal meninggal, itu bisa diwarisin bukunya, pahalanya masih lanjut. Ikhwah belikan kita buku, itu akan kita baca dan kita jadikan senjata buat berhujah. Jadi ikhwah yang mau bantu beliin kita buku, kasih ke Bang Zuma, kasih ke Kores, kasih Bang Yonatan Nandal, itu sama aja ngasih aku, sama aja ngasih yang lain. Uni, Ngasih Bang disapa Moto, dulu itu sama dong, aja ada ngasih tamu aku. Ya. Silakan akhir zaman selama malam. Aku mau langsung tidur lagi habis ini tapi parkun ya. Lanjut yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman salam. Selamat malam akhir zaman. Akhir zaman. Kalau nggak bersuara saya turunkan lagi ya. Itu banyak yang nanyain di bawah kita butuh buku apa aja, Pin. Aduh, aku sebenarnya masih pengen ini Qurtubi sama At-Tabari tafsirnya gitu. Cuman At-Tabari, belum teman-teman. belum bisa Jadi At-Tabari belum berapa bisa harganya? minta
belum bisa minta karena belum punya lemari. Sayang nanti bukunya rusak. Jadi belum ada Ikhwan. Atau bari teman-teman kalau mau beliin misalkan aja nggak usah satu orang beliin satu berjilid-jilid gitu kan mahal. Misalkannya ada satu orang beliin yang jilid 1 sampai jilid berapa gitu. Itu bisa juga gitu bantuinnya. Pokoknya kalau udah ada satu apologet, satu buku itu sudah punya apologet, kita bakalan dibagiin literasinya. Kalau Bang Yonatan Nanda dapat apapun, itu pasti kita dapat gitu. Si Kelvin dapat apapun, itu dapat gitu. Ya, kita semua begitu kok. Kecuali Kang Kian Santang. Itu ada yang naik Akang. Tuh. Akang itu Kang. Wah, buset. Ya, sekali lagi saya kasih tahu buat teman-teman muslim yang ingin jadi narasumber buat debat lintas agama, silahkan hubungi Bang Kurios Moto karena beliau yang menyortirnya ya. Silahkan hubungi Bang Kurios Moto. Bang Kurios Moto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jadi ini orangnya. Silahkan hubungi Bang Kurios Moto. Ikhwan Fillah yang mau dialog, monggo silakan daftar nanti biar bisa dipasangkan atau mau hatuha gitu. Monggo silakan. Khusus nanti Gurunda Juma sama kalau jadi sama pendeta MYM, beliau hatuha ya. Mereka hatuha imoto. Itu ada Kang, ada Pak JJ juga sama Martina. Lihat tuh apa yang lama-lama tuh masih ada di grup, dihubungin aja langsung, suruh ke TikTok atau suruh ke ini. Nanti khusus Uniripa debatnya sama Opung Lamsen. Nggak mau aku lah. Siapa cewek yang udah, cewek kan pada mati semua. Siapa yang Ada cewek yang Diana, bisa nanti Diana, terus siapa lagi ya? Ada. si Putri Silo, siapa kemana dia Putri Silowanda? Nggak ada, si Herni Putri Silowan itu nggak bisa ditelepon ya. Bisa. Udah ngambek. Mikana dong Momoto, ajukan proposal diskusi dua arah sama Mikana Bang, bikinkan Di Bang. kanal lawan siapa udah, 14? Mikana masuk. Di kanal Ya udah. Mikana, Udah. aku aja, aku Mikana hatuha aja. Yang wanita dalam Islam dan Kristen, Mikana aku versus aku Bang Moto. Iya. Udahlah Kang, aku tidur dulu ya. Ya, Jin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si anak Batak kenapa ya? Kok ujung-ujung mundur dia? Yang ngelis, bagian ngelis debater muslim Ahimoto, teman-teman, jangan ke saya, ke Ahimoto. Tanyainnya ke Ahimoto. Astagfirullahaladzim. Ade Sugi tidur. Ade Sugi. Loh, Ade Sugi tidur apa? Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik. Bang Dewa tidur. Ada. Oh, ada. Kirain tidur. Ya, apa yang mesti diomongin atuh? Dewa nggak disuruh bicara dari tadi, ya kan? Ih, mangga tuh. Ya nyimak, mendingan nyimak. Soalnya kan kita lebih baik diam sambil menunggu disuruh bicara gitu. Daripada ketika kita bicara disuruh diam. Kan itu nggak enak seperti itu. Betul, setuju banget. Silakan Bang Dewa tanggapi perdebatan tadi Bang Juma. Wah, udah banyak tadi perdebatannya. Bagus lah Bang Juma ya sama Bang Kores. Sampai Dewa sendiri sempat iri gitu ya ngelihat Bang Kores, tampilan datanya. Ya kalau misalkan toh apa sih Dewa dikasih buku ya, ada yang ngasih buku gitu ke Dewa, alhamdulillah gitu. Ngasih buku mengenai soal kristologi yang di bawah mungkin punya. Silakan kirim saja ke siapa kek, jangan ke Dewa, kalau nggak ke Uniripa, ke Kurios Moto, ke Dewa gitu, boleh itu. Dan tadi ya, ketika yang namanya mencari Paulus itu siapa, loh, itu kan berdasarkan pengakuan dari kitabnya langsung itu data primer loh. Paulus mengaku perampok, Paulus mengaku pembunuh, Paulus mengaku penyesat, terus kurang apa lagi?
Itu kan datanya dari Bible sendiri langsung. Betul tidak? Kenapa harus kita mencari data-data yang lain sementara data primer sudah jelas, sudah pasti? Nah, andai kan Paulus itu betul adalah rasul besar, tentu harus ada nubuatan. Yang namanya rasul besar itu pasti ada nubuatan. Tidak mungkin tidak ada nubuatan. Betul tidak kira-kira seperti itu? Nah, sementara di dalam perjanjian lama setelah dibaca bolak-balik, tidak ada satupun nubuatan mengenai soal Paulus. Karena Paulus itu penjahat, mengaku-ngaku dirinya itu adalah rasul, padahal bohong. Gitu. Ya Iwan ya, kalau ada yang punya buku untuk kristolog, ya kirimkan saja kepada kami ya. Kami butuh gitu, Dewa sendiri butuh. Dewa kalau disuruh debat sama siapapun dia lawan, Dewa tubruk. Asal dengan catatan dia tidak mengerti bahasa aslinya. Tapi kalau mengerti bahasa aslinya, Dewa kerepotan karena Dewa nggak ngerti bahasa asli dia, gitu. Dan kita tahu ya bahwa Oten itu tidak punya yang namanya kitab original, nggak ada dia, nggak ada. Yang konon katanya dibilang kitab original mereka adalah Yunani, orang Yesus berbicara bahasa Aram kok, berbahasa Ibrani. Jadi ucapan Yesus dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Berarti terjemahan itu, jelas-jelas terjemahan. Mereka suka yang terjemahan, nggak suka yang ori. Mereka cari hadis-hadis doib, nggak suka hadis-hadis sohi. Mereka mencari kesalahan dalam Al-Quran, sementara ayat-ayat spektakuler yang di dalam Al-Quran, mereka sama sekali tidak peduli. Yang mestinya kan ayat-ayat yang spektakuler yang di dalam Al-Quran. Tapi ya dasarnya memang niatnya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari kesalahan. Hadis-hadis doib mereka bawakan, hadis-hadis yang tidak jelas mereka bawakan. Sementara hadis-hadis sahih untuk menyadarkan mereka, sama sekali mereka tidak mau mendengar yang benar. Mereka pengennya itu yang salah. Pemikiran mereka gimana caranya mereka itu meruntuhkan Islam. Itu aja cara mereka, bukan niat untuk mencari kebenaran. Ya mungkin itu dari Dewa ya. Sekalian Dewa izin pamit mungkin ya. Dewa mau cari domba di tempat yang lain. Ya Iwan Pila sekali lagi ya, kalau ada yang punya buku mengenai soal kristolog, silakan. Atau enggak data-data mengenai soal Yesus lah, Matius lah, Paulus lah, silakan kirimkan ke kami di sini ya. Kami butuh. Dan untuk Kores, terima kasih Res ya sudah memberikan banyak ilmu barusan. Dengan menampilkan data, Dewa sendiri dapat ilmu banyak yang Dewa catat. Cuma sayang Dewa ndak punya laptop, itu doang. Kalau punya laptop aja, mungkin di bawah ada yang punya laptopnya nggak kepake, ya silakan kirimkan ke Dewa ya. Nah ya itu Ikhwan, kalau Bang Dew tuh laptop dulu Ikhwan, baru buku. Ya soalnya Dewa ngiri lihat Ardiansa, Uli Rifa, Bang Kores gitu kan. Begitu buka data pakai laptop, waduh, aduh, Dewa nggak ada lagi. Ya udah mungkin itu ya. Dewa izin pamit dulu ya. Dewa nyari domba ke tempat yang lain. Ya, terima kasih pada semuanya. Dan tadi di bawah ada yang namanya Petra, Bang Moto, Bang Kian Santang, jangan dinaikin Petra. Petra itu tidak punya ilmu, tidak punya ilmu. Niatnya cuma pertama menghujat, yang kedua niatnya itu mereport. Dan yang kemarin ya ada apa namanya, ada debater Kristen yang betul-betul memalukan ya. Kemarin ada debater Kristen yang memalukan ketika menghujat Nabi Muhammad, menghujat Islam. Puas dengan pernyataan dia seperti itu, dia buka celana memperlihatkan kemaluannya. Itu memuakan dan menjijikan. Iya, Bang Kores. Siapa anjir? Kejadiannya waktu malam hari Minggu malam. Nama akunnya itu Costa. Nama akunnya Costa. Dia membuka celana, memperlihatkan kemaluannya di depan kita semua. Sementara yang di atas penuh 9 orang, yang di bawah ada kaum Hawa juga. Benar-benar bikin malu itu. Debater Kristen itu ya. Luar biasa diperlihatkan itu, betapa hina orang seperti itu. Menjijikan itu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Dewa izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang dari Kristen silakan naik ya. Kita diskusi di sini ya. Silakan naik. Tadi nggak dinaikin karena lagi ada pembahasan. Kalau sekarang silakan. Aimoto mungkin ada tanggapan tentang debat tadi? Udah, tadi udah mantap banget, bagus itu udah kabur-kabur Yoni udah.
Udah ada yang daftar belum ke Imako? Belum tahu saya, belum lihat DM ya. Ini ada Aki Ari Wibisono nih. Oh iya Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari. Mana nih hotelnya nih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafillah. Iya, tadi ngelihat debat itu ya, masya Allah. Rupa-rupanya, maaf ya. Ini sambil di jalan ini arah pulang. Tadi itu ada yang setengah lucu itu, ketika membahas hadits. Jadi waktu itu ya Aderion itu pernah bilang, gue itu malu Ri kalau misalkan ada teman-teman gue yang bahas hadis, karena gue juga mempelajari itu hadis, dan itu hadis itu nggak sembarangan. Nah jadi gue lebih milih nggak banyak komentar lah kalau untuk hadis gitu, kalau debat atau diskusi tentang hadis. Ya itu ya yang saya rasa cukup untuk dia berpikir ya, karena penguasaan materi itu kan penting ya. Ya di luar itu kalau membahas tentang kitab-kitab dia ya monggo lah, pakai narasinya dia sendiri ya. Ya saya kira itu debatnya tadi sudah bagus. Ya alhamdulillah terjawab semua. Walaupun teman-teman kita Kristen tidak memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman kita ya. Aduh Bang Ari, Saya rasa demikian, karena ini berisik juga ya di jalan ya. noise banget Bang Ari. Ini sambil saya mute ya, karena ini di sini nih tempat ini balap motor nih. Iya. Nanti gantian dulu ya Bang Ari ya. Iya. Nanti kalau udah di rumah baru. Apa saya turun dulu apa gimana ini? Ya nggak apa-apa turun. Kita kasih Ya udah. untuk hotelnya. Oke. Iya. Ya pamit ya, izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Hukron, selamat malam. Bang Hukron, selamat malam Bang. Suara saya nggak ada tuh, di mana sih? Bang Kores monitor? Ya. Bang Huk, suara saya ada, tapi kok nggak bicara dia? Minta naik tapi nggak ngomong. Ya jadi gitu ya teman-teman, si anak Batak kayaknya takut nih debat sama Bang Kores. Kalau sama yang lain dia mau. Bang Nandar tidur. Enggak, aku lagi cari buku. Lagi di Shopee, aku lagi ngecek harga. Ih mantap, kayaknya ada yang ini lagi nih beli ini. Iya. Itu suhu Hukron naik tapi nggak ngomong. Coba teman-teman, si anak Batak kan lagi live. Coba tolong di ini ke dia coba. Di share ke dia coba. Tadi katanya ngomongnya ada yang ngasih tahu ke saya nggak berani debat sama Kores. Mungkin Kores ini terlalu keras atau gimana ya, Bang Kores? Nggak tahu. Kenapa ya pada? Kores kan hakim yang adil. Nggak pernah mukul. Udah tutup live si anak Bataknya ya? Si Petra nggak ada ilmu, si Petra mah ngapain? Cuma mau nge-report doang, dia mah naik ke atas. Ustaz Sugi tidur.
Kade Sugi. Wah, tidur kayaknya Kade Sugi nih. Ya, buat teman-teman ya, saya kasih tahu lagi, yang ingin menjadi narasumber muslim ya, narasumber muslim, nanti hubungi aja Bang Priasmoto Pahimoto ya, untuk ditandemkan. Nanti Bang Moto yang nyetingnya ditandemin sama siapa gitu, biar ada backupan. Ya, teman-teman Kristen silakan naik. Lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang Orel? Tunggu ya, tunggu. Nah iya gitu digedein. Oke, ini ikhwan, ini data terbaru. Mantap. Tunggu ya. Wih, main Smackdown. Kores malah main Smackdown, Res. Gak ada musuh. Jadi aku gebukin Tritung yang di Smackdown. Apa, Res? Pakai HP ya? Iya. Coba sih lihat itu caranya gimana tuh. Ada emang Kasih akun palsu itu ribet kan? Di blok dong. Aku dulu pernah itu download pakai apa gitu ya, ada tutorialnya. Lihat, ini aku bikin orang. Oh, anjir, lihat ini aku edit orang. Keren ya? Lagi lawan Undertaker. Tuh. Waduh, dipukul. Tunggu. Tak kira mau nunjukin data. Tak kira mau nunjukin data. Ini kena. Ya. Nih. Kok kamera aku nggak bisa ditutup? Tolong tutupin dong. Ini error nih si TikTok. Oh, kasih. Ini. Aduh. Halo. Terus. Ya Pak Abdul, ada yang mau disampaikan Pak Abdul? Halo. Oh iya. Halo. Saya berdiri. Waduh, selesai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Abdul? Itu ini teman saya itu masih itu memasalahkan ini siapa? Nabi siapa? Saya lupa. Pak Abdul, ntar ya, saya sapa dulu yang Oten ya, yang Kristen. Iya. Bang Huk, Bro Admin, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullah. Bang Huk ini Muslim? Iya, saya Islam. Oh, ada yang mau disampaikan Bang? Oh, ini saya tuh pernah ngikutin yang namanya apa sih itu? Ya sifatnya kayak ini kali, kayak kristenisasi mungkin kalau dilihat-lihat. Itu kayak nunjukin gitu loh. Ada nggak manusia yang bisa mencipta makhluk hidup? Kita kan punya di Quran tuh nggak bisa mencipta burung kan? Nah sedangkan
penciptaan itu hak hak prerogatif lah gitu. Halo, Bang Kores nangkap gak? Bang Kores maksudnya apa gimana? Ya, dilanjut aja dulu. nah sedangkan satu-satunya manusia yang mencipta di Quran kan Nabi Isa. Terus? Ya aku jawab gini aja ya, seformalnya kita aja. Beda akidah kan. Di situ kan tertulis izin Tuhan. Lagian kalau misalkan di sama-samain case-nya antara Nabi Isa sama siapa sih itu? Halo? Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bener Akhi, jawabannya udah bener itu, mantap. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah ternyata dipulihkan ikutannya. Saya penggemar Bang Zuma. Cuma sekedar berbagi saja ya. Mungkin dalam perjalanan saya di medsos berhadapan dengan oten-oten ikhlas sekarang. Di awal era halo, kurang jelas ya. Ya saya kira itu saja, saya salut sekali ternyata Ya lanjut. obsesi atau semacam apa yang saya angan-angankan ternyata terwakili sudah semua oleh Bang Zuma. Bagaimana menghadapi oten, tentunya beliau sudah melalang buana bagaimana berhadapan dengan para penghujat. Dan ya begitulah sebetulnya, dan itu yang saya alami di era awal medsos berdiri, mulai dari zamannya blog ya, media blog sampai yang messenger. Jadi salam saja, saya mendukung sekali acara ini. Cuman ritme ini mungkin nada-nada keras ini tidak cocok untuk rekan-rekan muslim yang pengetahuan atau pengalaman berhadapan dengan oten tentu akan shock barangkali. Tapi tanpa sadari saya berhari-hari larut dengan TikTok ini untuk ikut menyimak dan belajar. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada bro admin, salam. Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, saya boleh izin bertanya bang? Abang dari Muslim apa Kristen bang? Alhamdulillah saya Muslim bang. Ya, Cuman mau saya bertanya apa bang? iya sedikit ingin belajar juga bang di room ini bang. Gini bang, ini kan room debat, room diskusi, jadi ada bagiannya, ada room untuk belajar, ada room untuk debat bang. Kalau untuk belajar, abang bisa ke Ustadz Wapi, ke Gus Wapi. Oh begitu bang. Khusus belajar, jadi ini room diskusi ya bang. Iya, jadi tidak dipersilakan untuk bertanya nih bang. Enggak, kayaknya bang, ini room diskusi, kita lagi diskusi bang. Oh baik bang. Terima kasih banyak ya bang. Oke bang, terima kasih kembali bang. Yuk sama-sama. Oke, bro admin, selamat malam. Bro admin. Bro, buka mute-nya bro.
Bro admin, woi. Kok pada diem? Ayo yang Oten, silakan naik sini yang Oten. Naik sini, kita diskusi di sini. Kebetulan banyak narasumber di sini. Bro admin kayaknya mulutnya pindah ke jempol nih. Ya, bro admin ya. Malah tidur deh. Baik, untuk teman-teman sekali lagi saya kasih tahu yang mau jadi narasumber muslim ya, silakan nanti hubungi Bang Kurios Moto. Ya, silakan Bang Kurios Moto. Kita nanti tidak membeda-bedakan, nanti ya di backup tetap ya. Kita tidak melepas. Store. Selamat malam, Store. Ya, selamat malam. Itu admin saya itu, Sadli itu, Bang. Oh, Sadli. Mau promo so. Bang Sadli, Iya. Bang Sadli ngomong saat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bang Sadli ganti. Bang Sadli besok bisa buka Komal? Iya, lagi sibuk tadi. Besok bisa tapi. Bisa, Bang. Nah, nanti buka Komal ya. Tapi moderatornya diatur, takutnya nurunin sembarangan gitu loh. Oh, baik. Siap, Bang. Izin promosi ya, Bang. Siap, gas. Udah bisa on cam? Nggak usah di on cam aja. Ini teman-teman, kita ada skincare cumi pletek. Tambahin dikit Bang Juma. Gitu doang. Iya, kamu lah yang jelaskan, nggak ngerti pun aku skincare itu. Setelah Bang Juma lah kayak mana bagusnya. Ya teman-teman silakan kemudian pesan skincare langsung di sini kan saat di tempatmu itu loh, di apa namanya, keranjang coklat apa? Ya, keranjang kuning. Keranjang kuning. Jadi teman-teman yang ingin pesan skincare silakan di Store. Benar ya Sat? Oh, skincare kali Gurunda. Skincare, iya. Skin. Kita beda dari yang lain Bang, kita skincare. Oh. Iyalah, ngapain ikut-ikut? Ngapain ikut-ikutan? Oh. Biasa Bang Juma bilang insecure atau skincare gitulah. Nah, sekarang care itu artinya apa? Untuk mencerahkan wajah dan kulit. Salah. Tapi bahasa yang benarnya dipakai skincare, Gurunda. Salah dia. Aduh. Jadi yang benar apa Bang? Yang benar tadi skincare. Nah, Raja Kere. Itu singkatan itu. Digabung itu, Mas. Jadi teman-teman silakan yang suka menggunakan kosmetik ya untuk membersihkan gigi, kuku, kemudian rambut, alis. Ya, silakan untuk pesan skincare di Sadli Store. Nah, ini ada teman kita nih, marketingnya ini ada Bunda Rahma. Silakan Bunda Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nulis lagi ya. Ya, silakan. Oke, ya, udah dikasih kesempatan oleh Gurunda dan yang lain. Oke teman-teman, udah ada stoknya ya. Kita akan sampaikan dulu ya. Ini sebuah produk yang diluncurkan oleh guru kita, Bang Zuma ya, Gurunda kita. Sebuah produk kecantikan itu skincare. Iya, skincare. Iya. Bersama skincare dengan yang terdiri bersama dengan Mbak D. Embody juga ya. Iya, betul. Dan itu skincare-nya itu terdiri dari 4 item ya. Ada sabunnya, ada tonernya, ada serumnya, ada krimnya. Krimnya di siang malam boleh dipakai ya teman ya. Dan ini menurut informasi yang saya dengar tuh bisa segala jenis kulit ya, asal jangan kulit kadal ya.
kulit manusia. Nah teman-teman, itu dibanderol dengan harga murah meriah 95.000 ya saudara ya. Jadi Hembody itu 85 ya, host Adli, owner. Betul, Bunda. 95 ya, itu pun aku udah order itu ya. Bunda Rahma, itu khusus buat ini, buat kulit manusia. Iya manusia. Oh, luga jangan Jadi beli ya, yang- luga. Jangan beli luga. Ini khusus buat Iya itu mukanya kan dia buntal. Tapi jangan. Jangan juga pingin kaya tapi menghina makhluk Tuhan. Bukan menghina sih, menyatakan kebenaran terlalu jujur gitu. Terlalu jujur Bunda Rahma ini, aduh. Ya saya ini kan orangnya polos. Ya. Oh iya ya, benar. Masih lugu namanya, masih muda kan. Baru lulus SMA. Jadi ya teman-teman saudaraku ya silakan diorder dan bisa diperoleh di TikTok Shop ya, di apa ya, Tokopedia. Silakan klik itu adik kita ya, akunnya adik kita Sadli, itu Sadli Store ya. Di situ. Jadi udah tahu berapa ongkirnya, udah tahu, kita nggak bingung lagi ya, silakan diorder. Oh, di situ ketahuan. Iya, ketahuan. Iya, jadi teman-teman langsung aja klik Asad Store. Nanti di samping postingan itu ada keranjang gitu kan. Klik aja keranjang itu. Nah, kelihatan di situ ongkirnya berapa, harganya berapa. Ada juga yang dapat promo, bahkan ada yang dapat dengan harga 70.000 dikasih promo oleh TikTok. Gitu, Mang. Betul. Karena ada yang ongkirnya tuh nggak ada kandungan gratis. babinya. Ini ada yang nanya. Ada lah. Babi nggak ada. Ingat ya teman-teman saudaraku, semua jenis kulit kecuali kulit badak bisa. Anda kulit badak bisa. Kulit manusia ya teman-teman saudaraku. COD kayaknya enggak ya, belum ada sistem COD ya adik. Belum. Ada lowongan nggak untuk jadi marketingnya juga sama seperti Bunda Rahma? Bang Zuma, Boleh. Bang ada nggak? Sama Biar saya kita. promosikan juga gitu loh. Boleh, silahkan Kak. Jadi biasa ditaruh di ini ya, di keranjang kuning gitu ya Bang. Iya, cuman belum kemarin disuruh jadikan afiliat aku belum. Afiliat. Ya. Oh, iya. Tapi sudah aman kok semuanya. Kalau sudah masuk ke itu sudah aman semuanya, nggak ada kandungan apa-apa kok. Oh, bisa jadi belum lihat loh Bang Sadli, belum lihat ininya skincare-nya. Oh ya, nanti dilihat aja di postingan. Tapi kalau untuk jadi marketing harus daftar dulu menjadi anggota API, Uhti. Oh, begitu, baik. Karena ini kan produk. Uma, boleh mudah kalau untuk lihat, silahkan diorder dulu. Kalau dibuka, diputar, Biar nanti kita dibuka. ini dulu kan, biar kita pakai dulu gitu loh Bunda. Ya, gitu. Pakai dulu kan. Jadi nanti kalau sudah dipakai, jadi enak kita ini kan promosikan. Promosi. Yang penting udah BPOM ya, ini udah BPOM saudaraku ya, udah BPOM dan 100% halal. Ya, marketingnya emang harus perempuan-perempuan, lebih simpel. Mereka kan Kalau bisa live loh Bang Sadlinya, kalau ada apa ya yang api-api, yang akhwat-akhwat gitu, nggak apa-apa live gitu loh untuk promosi gitu loh. promosi live. Terus ada yang ini ya, adik kita pakai gitu ya Uma ya, dia pakai di mukanya enggak? Iya, saya harus coba dulu 1 bulan ininya skincare-nya, baru saya berani gitu loh untuk promosikan ke depannya gitu loh Bunda. Oh, Masya Allah. Ya mantap. Kalau ini bisa dijamin kita bagus taruh Bu, gitu. skincare-nya Bu. Kalau ini dijamin bagus skincare-nya. Ciluga aja sekarang menjadi ganteng semenjak pakai skincare itu loh. Luga kan kulitnya kulit badak, gimana dia mau pakai skincare? Tapi tembus itu, saking bagusnya skincare Ya, itu. Si Luga Allah. jadi cakep sekarang. Tapi dilihatnya dari Mona. Kalau luga itu bukan putih, terkelupas sama kulitnya kalau dia pakai. Kayak orang disiram air panas. Ya, yang mau ini
COD silakan hubungi Bang Sadi atau Bunda Rahma ya teman-teman. Nggak bisa COD, nggak bisa. Oh nggak bisa. COD itu kan bayar di tempat. Kalau ini enggak. Oh, belum belum ada COD-nya ya, Adik ya? Iya betul Bunda. Belum. Teman-teman. Belum. Ini kan baru memulai ya, baru memulai jadi bisnis ini. Dan ingat ya, yang terpenting juga ya saudaraku, sebagian nih dari sebagian dari penjualan ini disisihkan untuk api. Insya Allah. Disisihkan untuk api. Yayasan kita ini api untuk apa? Untuk membangun api ini supaya bisa mandiri. Jadi kalau ada yang dibutuhkan, ada kebutuhan-kebutuhan, ada mualaf yang ingin dibantu, ingin apa segala macam, ada acara api itu nggak ada lagi kita membuka donasi karena kemari kan udah bisa mandiri, berdiri dengan kaki tegak gitu loh. Nah gitu ke depannya gitu tujuan. Ini ide Gurunda loh ya, bukan saya Gurunda. Aku dengar dari pemaparan Gurunda. Itu ya teman-teman saudaraku. Jadi tolong disupport, tolong ya. Kalau perlu biar nenekmu juga belikan ya netizen. Nenek-nenek itu kalau pakai tetap juga cantik loh, kinclong. Tapi jangan yang usianya sudah 90 walaupun dempul siang malam itu Betul. bisa. Kayak Bunda Rama udah pesan kan Bun? Kalau aku iya udah anakku dengan aku pakai. Ya bercanda. Yang Nenek-nenek yang 90 jangan ya. Nenek kalian yang masih muda-muda boleh dibelikan. Ya. Nenek saya udah meninggal Bunda. Jangan kasih yang meninggal, yang kasih hidup. Bukan nenek doang, yang muda-muda lah. Kayak kita ini yang muda-muda ini yang umur 22 tahun ini loh Bunda gitu loh. Sudah kali. Bisanya itu. Tapi yang ada tatonya di paha itu jangan dipakai karena nanti tatonya hilang. Oh, masya Allah. Tapi bagus juga sih Bang Da. Bagus juga Bang Da kalau pakai menghilangkan tato kan, siapa tahu ada kawan-kawan yang mau menghilangkan tato, nggak apa-apa. Ya tapi ini khusus untuk tato di paha. Kalau di tempat lain enggak. Itu bukannya Yesus, Gurunda? Jadi silakan ya teman-teman. Udah ada keranjang kuningnya ya, udah ada di Tokopedia. Berarti ganti skincare dulu lah 1 bulan ini kan, ganti skincare dulu ini. Baru Ya, kita. kalau udah yang paling bagus itu mereka yang belum pakai ya, belum pernah pakai skincare. Iya, Jadi kalau yang udah harganya masih promo. Nanti setelah Lebaran kita sudah harga normal. Oh, Lebaran Idul Adha ya? Iya, setelah Lebaran Idul Adha sudah nggak ada promonya lagi. Untuk saat ini promonya harganya 95.000 setelah liburan. Itu apa aja Bang? Ada toner? Ada toner, ada facial wash, ada krim dan juga serum. tampilkan Dari umur berapa aja yang pakai Bang? Minimal dari 12 tahun sampai tidak terbatas. Umur berapa Bang? Minimal 12 jadi nenek-nenek yang sudah mau meninggal bisa? Bisa, Bunda. Si Luga aja bisa Bunda yang umurnya udah beratus-ratus tahun. Mereknya Design. Mereknya apa? 95.000. Mereknya Design, merek dari Mbak D dan Bang Zuma. Oh iya. Ntar kalau udah coba sisa kasih Luga. Jangan dong, mahal dong kita beli. Jangan masa kasih Luga. Singkatannya apa itu Bang Sadi, desain itu? Kenapa Kang? Singkatannya apa desain itu? Dari Mbak D sih itu. Itu singkatan kayaknya ya. D itu kan namanya. Saya pikir-pikir dulu singkatannya apa ya itu? Nama merek. Oh, desain. Oh iya. Oh, Shopee belum ada di Shopee. Belum ada di Shopee ya. Sama Sinse. Kalau Sinse itu nggak ada lagi, cuma Gurunda Juma, Sinse Gurunda gitu ya.
Sadli belum ada di Shopee ya, ada yang nanya ada di belum Udah belum ada di sih Shopee. Bun, cuman iya udah ada juga di Shopee. Oh, ada Bang, ada ternyata. Oke. Aku mau ini hand body-nya lah. Oh, ada hand body-nya juga. Ada. Ada. Hand body-nya harganya 85.000. Itu untuk seluruh tubuh ya, sela-sela apa segala macam. Iya, namanya juga hand body Bunda. Iya, biasa kan orang cuma pakai tangan, leher, kaki. Padahal bagus untuk sela-sela yang Berarti Bang lain-lain. Sadli udah terdaftar di TikTok Shop ya? Iya Kang, udah. Kalau udah gampang Bang Sadli tinggal live, promosiin di live itu. Rencana aku mau Akun saya ini juga ada kok Bang. Akun saya ini bisa live untuk promosi barang karena affiliate Bang. Cuman aku belum pede aja ini. Oh, cara promosinya harus perempuan Bang Sadli. Nah itu dia. Ini harus perempuan. Aku bilang sama dia kan, kalau kamu bisa bayar saya berapa gitu, saya lah yang promosiin. Jangan Yolanda. Serius. Laris Perempuan, harus perempuan. Ya nggak apa-apa toh, ini produk juga untuk laki-laki kan. Iya juga berarti. Iya kan? Nah, pasti kinkernya laris. Dede, nanti ke banyak orang ini yang beli, yang pelangi-pelangi. Kalau kita yang Ya siang tuh angkat tangan ke saya kalau yang itu. Tadi saja ditemani debat itu kayaknya pelancong, lari langsung satu orang. Gak kuat. Tersinggung kan dia. Dicuekin, Bang Suma, dicuekin kan, marah dia lari. Mari dia lari, kecepa dia. Pindah ke room Oten, ke room lain, Bang Handi nelpon ke saya, ada Rion ada di room Oten tuh, katanya kabur. iya dia itu kan pelangi juga itu sih. Dia sebenarnya nggak bisa ngejawab ini, Bunda Rahma. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Nah di situ dia mulai panik, mereka berdua itu. Bunda tanya itu panik mereka udah. Kalau si Manubulu itu kan iblis katanya. Nanti insya Allah Gurunda sama pendeta MJM 1H. Oh, dia masih punya nyali? Bukannya dia masih punya. Udah gemetaran itu hari loh, udah gemetaran. Dia ada informasi dari dia, ada informasi. Ada, udah di ini di kontak sama orangnya siap, tapi nanti waktunya belum tahu nih saya waktunya. Padahal dia bersumpah hari itu nggak mau lagi layani saya gara-gara aku tanya wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana. Pusing dia kan. Ini sudah berapa tahun kejadian itu? 3 tahun yang lalu ya kan? 2 tahun yang lalu. Waktu di Zoom. 3 tahun yang lalu sejak itu dia entah kemana-mana kan, gak pernah muncul lagi kan. Nah, dia belajar tuh ini wahyu pertama yang mana, dia kulitin tuh Bible, dikulitin. Dia belum tahu yang mana wahyu pertama, wahyu kedua dan seterusnya. Pusing dia kan. Nah, gimana itu? Curiga nanti dia muncul semakin stres nanti, Bang. Temanya apa katanya? Belum temanya belum ditentuin. Kemarin terakhir dia ke Belanda nyamperin Paul Jong. Oh, belajar dia sama Paul Jong. Nah ini Paul Jong juga masuk ke daftar ini, Gurunda masuk, ada dia. Oh iya. Bagusnya mungkin saya sama Paul Jong aja dulu. Hatuha ya Gurunda ya. Coba besok saya telepon ininya, mudah-mudahan IO-nya. Mudah-mudahan besok malam siap dia. Iya. Dirimu juga kasih jadwal tiba-tiba kali. Giliran diinfo besok malam. Kenapa nggak sebentar ini 2 jam lagi? Saya itu WA itu dari pagi, Gurunda. Tanya Bang Handi. Iya, saya itu tidak bisa dijadwalin kayak gitu. Iya, nggak bisa. Iya. Siapa? Yesi Risma. Terima kasih Ukti Yesi Risma. Bukan yang artis itu? Yesi siapa?
Yesi. Oh iya. Wali Kota Surabaya. Ibu Risma. Oh iya, barusan juga tadi dia nelpon. Iya, dia mau belajar Iqra katanya. Iya, jadi itulah. Saya tuh tak bisa dijadwal-jadwalin besok gini dan seterusnya. Saya itu tiba-tiba masa aja, giliran masuk di komal-komal siapa gitu, siapa aja di dalam itu diambat aja, diratain aja dengan tanah. Oke, tadi apalagi baru saya minum vitamin, oleng kan. Nah, udahlah. Jadinya error. Padahal hadis yang dimaksud itu terang kali loh, makanya Koris juga heran tadi kan. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, itu pelajaran. Oke, silakan dilanjut. Tadi ngomong apa saya, Om? Skincare. Oh iya, skincare. Lanjutlah Bunda Rahma, kalau skincare itu Bunda Rahma. Jadi teman-teman yang 1.300 yang masih setia mendengar suaranya Gurunda, silakan di order ya. Melani naik, Melani daftarlah jadi ini, jadi apa namanya? Ininya Bang ini nih, Bang Sadi nih, sama Bunda Rahma nih. Harus perempuan kalau ini. Ya teman-teman yang di TikTok dan di YouTube juga, ya kalau ada yang mau pesan skincare-nya Gurunda Juma sama Mbak De, silahkan hubungi Bang Sadli atau apa Bunda Rahma ya. Ya sekarang kan simple, mudah tuh, tinggal klik itu akunnya Bang Sadli tuh, masuk ke sana Sadli Store, itu masuk itu udah terhubung di situ, udah ada, masuk ke situ saudaraku ya. Iya, Bang Sadinya belum coba paseh ini nih, belum paseh untuk promosi nih. Jadi Bang coba di follow ya. Di follow nah ini nih teman-teman, di follow nih akun yang ini nih. Nanti live-nya mungkin di sini nih, live promosinya nih. Ya, Sadli Store. di follow teman-teman dan dipesan juga skincare ya. Harusnya di situ gambarnya, produknya itu. Iya. Nanti produksi berikutnya itu paket ininya, botolnya itu ada foto saya nanti sana ya, pakai sabit. Bagusnya Pakai sabit, masa skincare fotonya pakai sabit Gurunda? Oh, belum tahu kalian, belum tahu. Sabit itu fungsinya sebelum kinkernya itu dikasih ke kulit, bulu-bulu dihalusin dulu pakai kinker supaya cepat maksimal. Nanti pakai strik kamu kita pegang oh, strik jangan kamu. merusak itu. Sabit itu kalau bahasa saya Gurunda, ini kayak untuk potong rumput. Nah, itu maksud saya itu gitu. Jadi bulu-bulu yang ada itu dipotong pakai sabit. Kan sasaran saya ini yang lebat bulunya. Produknya yang kedua itu nanti yang lebat bulunya, yang hampir bulu semua, kayak Pak Bom-Bom gitu ya. Nanti nama produknya itu BZ Glowing, BZ Glowing khusus untuk manusia-manusia berbulu. Gitu. Jadi fotonya Bang Suma di botolnya itu pegang sabit, nggak pakai baju, telanjang dada, gitu teman-teman. Ya. Ada nggak kinkernya Gurunda untuk serigala berbulu domba? Ada, tapi itu susah bahannya karena kita harus kumpulkan teh ayam pada hari Jumat. Itu. Ya, buat teman-teman yang ingin pesan skincare, tapi jangan pesan skincare dulu, sabitnya dulu pesan, udah halus kulitnya. Sabitnya dulu yang pesan. Sabitnya dulu ya. Ya. BZ Glowing. Nah, nanti kita bikin produknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Muslim apa Kristen? Tapi Arnelis Muslim. Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut teman-teman. Waalaikumsalam Bang. Ya, ada yang mau sampaikan Bang? Mau pesan sabit apa pingin masuk aja Bang, mendengarkan apa ceramahnya Bang. Oh gitu. Emang nggak bisa kamu dengar kalau di bawah?
Bisa kak. Masya Allah Bunda Rahma. Lebih enak ngomong-ngomong juga. Ini yang punya lapangan Karebosi Bunda Rahma. Oh, dendek. Ya Allah ya Karim. Dia mau ke Makassar, rencana mau gadaikan lapangan Karebosi. Masa nggak kenal sih orangnya? Betulkah itu kita? Iya dia. Malah dia rencana mau tutup Bandara Sultan Hasanuddin. Keren. Lucu juga Bunda Rahma ini, serius sekali Bunda Sabar, Pak Rahma. Sopi. Pak Sopi sabar. Apa kak? Tanggare minjok. Garata menyebut kamu manjok malah kena ke. Kenapa? Apa kak? Apakah? Pantesan Pak Sopi naik, kalau di bawah dia nggak terlalu denger. Iya. Oh, kalau di bawah tidak ada dengar di kodong. Aduh, aing Pak Sopi teh kunaon jadi ngabodoh dasar otokot. Si berekokok. Boleh kenalan sama bang sama kakak dari Riau nih bang, dari Duri. Riau Duri. Oh, Masya Allah. Luar biasa saudara kita ini. Duri berarti ini daerah Toraja Timur. Bukan. Riau, lihat Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Oh, maaf. Duri ya, tambah Kirain daerah apa namanya Bunda Rahma? Ya, Enrekang, kota terkecil bagian Afrika Utara. Jadi pingin masuk sama apa namanya abang ini Api. Gurunda ya. Oke, masuk api. Bukan, masuk ke roomnya Bang Zuma. Dalbo. Oh, ya udah di sini kita. Bang Zuma. Kita sudah di sini, Bang. Iya. Iya. Screenshot Bang, foto. Ada kenang-kenangan. Masya Allah. Kali dia kan jarang-jarang Enak dengarnya Bang kalau bicara itu di apa? Tidak peduli Ki Bunda Rahma. Sabar Ki. Iya, betul. Betul Bang. Masya Allah. Jadi suaranya Gurunda Juma itu banyak netizen yang bilang ke saya, suaranya Gurunda Juma itu apa namanya? Pokoknya cuman kami berdua di sini. Sabar kalian. Ya gimana Bang Sopi? Biasanya hotel-hotel banyak yang takut masuk ke room Bang Zuma. Iya, pokoknya. Karena kena cakar terus, kena jambak terus. Betul. Sliding gunting Bang. Iya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya teman sama saudara kita Sopi? Enggak mau. Bunda Rahma mungkin? Malas kuja. Sopi. Maafkan Pak Sopi. Maafkan kami Pak Sopi. Pokoknya kalian nggak dianggap. Sabar, ini ujian. Nggak dianggap kalian. Hanya kami berdua di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya mau menceritakan sedikit mengenai teman Kirain saya. mau numpang tidur. Iya silakan. Alhamdulillah teman saya yang dulunya Kristen, setelah mendengar debat-debat Bang Zuma, alhamdulillah dia sekarang sudah mualaf dan saya yang membawa dia mualaf. Alhamdulillah. Masya Allah. Memang dari dulu waktu berteman dengan saya, dia sering curi-curi baca Al-Quran yang ada tafsirnya. Tapi saya pikir mungkin sekedar tahu saja. Tapi lama-kelamaan rupanya dia mempelajarinya karena dia pun orangnya cerdas. Saya tahu setelah dia 2 tahun memang mempelajari Islam dari teman-teman saya yang Kristen. 2 hari setelah saya tahu dia banyak mempelajari Islam, saya coba menghubungi terus komunikasi dengan saya, dan saya yang bawakan dia ke ustadz saya untuk syahadat. Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya saya sampai sekarang kalau melihat dia rasanya nangis karena dulu dia sangat menginjil.
sangat Allahu mengganggu. Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, makanya saya senang. Dia juga yang menceritakan ke saya dengar itu Bang Juma itu sering berdebat. Dari situ saya buka terus Alkitab katanya. Dia langsung buka apa yang Bang Juma bahas. Dia langsung berpikir, dia pakai akalnya, sampai dia pernah disidangkan dengan keluarganya yang semuanya beragama Kristen. Dia berdebat dengan salah satu pendeta karena menurut doktrin mereka kan harus diimani, iman, nggak boleh pakai akal pikiran. Dia berdebat, dia menjawab, apa gunanya Allah memberikan akal kepada manusia kalau manusia tidak menggunakan akal itu? Kalau manusia tidak menggunakan akal untuk segala sesuatunya, berarti manusia sama dengan hewan. Disitulah dia kemenangan dia berbicara dengan ya pendetanya saat itu. Dan alhamdulillah dia sekarang sudah mualaf. Iya. Masih dia pikirkan bagaimana dia menarik anak-anaknya untuk ikut dengannya juga Bang Juma. Mungkin juga dia mendengar ini saya bercerita sama Bang Juma, karena dia sering juga mengikuti debat-debat tour live-nya Bang Juma. Suruh naik aja, Bu. Masih dia juga belum terlalu frugal untuk, karena juga ada sesuatu yang dia jaga. Artinya anaknya kan sekarang ada yang sudah besar, dia masih menjaga itu Bang Juma. Takut nanti mungkin terguncang, tapi dia pelan-pelan nanti akan dia sampaikan pada anak-anaknya. Ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan Bang Juma. Terima kasih atas debat yang sangat bermanfaat ini, karena saya sebagai Muslim juga sangat terbantu, juga tahu juga bagaimana dengan kitab Injil itu apa menjelaskan bagaimana perbandingan dengan Al-Quran. Jadi bisa banyak wawasan juga Bang Juma. Terima kasih banyak semuanya. Iya, Ukti Harum ya namanya ya. Iya. Hanum Gurunda. Hanum. Sampaikan salam saya ke beliau, Ukti. Iya Bang Juma. Semoga istiqomah. Amin. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Ukti. Sehat selalu ya. Iya, Panjang Bang Juma. umur, murah Amin. rezekinya, Amin. dimudahkan segala urusannya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini tabek keren. Tolong saya Ini dari mana diturunkan, tabek keren? bisa dikeluarkan dari Mbak Hanum. Kenapa Ki Bunda Rahma? Ini di bawah ini tabek keren namanya, nama akunnya. Ngapain? Kok bedeng ya? Orang bisul itu kok dong, pahari mi bisul itu lubang pantai, ndak bisa buang air. Kalau bisul, kok jangan kok masih dukomal. Justru kok bisulnya mi itu antar kangi masuk ke sini kah masih. Udah naik beden tadi. Iya, bisul pas di anus kiri kanan, ndak bisa dia sudah 4 hari. Waduh. Jangan sampai dia kanker usus. Bukan Kalau kita kanker usus itu tidak bisa keluar beolnya. Tahan mi. bukan Jitawa. Bunda Rahma kecepat sekali emosi deh. Orang kena bisul jitu kok dong. Bisul jitu. Iya, bisul jitu. Bang Juma izin. Nah, bisul ki baru diusik sama mertuanya di rumah. Bang Juma. Terlalu banyak pinjolnya datang menagih dan mertuanya yang terima. Pusing. Tidak ada batu-batu itu, batu balala kok. Pala masuk kandre. Tidak mau kerja, cuma mau makan. Diusir ke mertuanya. Bang Sadli. Gimana saat? Bagaimana tanggapan Bang Juma? Ada yang mata-matai Bang Juma sampai rumahnya Bang Juma difoto-foto. Biarin aja nggak apa-apa. Yesus aja mereka salibkan kok, apalagi saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Mati dalam perjuangan ini adalah jihad. Nggak ada yang perlu ditakutkan, hanya Allah yang perlu ditakuti. Kapan Ustaz? Kapan? Baru-baru. 2 hari yang lalu ada yang fotoin rumah terus dia kirim. Saya tahu kamu Juma kata gitu.
Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, artinya dia itu siap menderita melihat bagaimana Bang Suma kesehariannya kan gitu ya, benar nggak? Ini buku banyak yang terguncang dari Ya Allah, Akbar, Masya Allah. Kamu akan mati dalam kesakitanmu. Ya, mati dalam kesakitan, menggerutu di dalam senyum. Susah itu kayak gitu. Kalau kita umat Islam ngapain pusingin orang, ya kan? Orang mau berbicara Quran, yang penting selama itu nggak menghujat, nggak menista. Datang dong langsung ke rumah, beri salam. Semangat pagi, ini rumah Bang Suma, iya. Gimana? Saya dari ini. Ya kenapa? Cerita dong apa maunya. Itu hari Deng, Gurunda itu waktu saya di sana, kan ada itu berapa mobil itu oten-oten datang ke sana ya, sore baru pulang. Kebaktian mah. Mungkin dia mata-mata itu. Barangkali kebaktian di tempat wisata kita waktu itu. Tapi ini orang-orang ini yang dari, mohon maaf nih, dari gereja udah sering kan mau datang tapi batal-batal terus, benar nggak? Ya betul. Tapi ujung-ujungnya datang juga, ya kan? Bikin acara. Kita mau tolak kan nggak bisa, karena itu kan area publik. Siapapun masuk di wisata kita terima selama dia tidak bawa sajam, narkoba, tidak melakukan maksiat di dalam, tidak apa-apa. Kalau dia mau nyanyi-nyanyi lagu ibadahnya di dalam, ya selama dia tidak mengganggu kru yang lain, tidak masalah. Itu kan ini wisata ya, bukan. Iya. Gitu. Udah berapa kali tempat kita di santromi mereka di atas lalu dikejar sama anak-anak. Cuman saya pesan ya teman-teman, hati-hati aja, karena anak-anak saya di atas itu sudah kupersenjatai semua. Senjata mereka itu jarak 500 meter itu bisa meledak kepala kalian tuh. Susah kalau dia orang-orang ke situ, lari kemana dia, nggak bisa dia. Kalau dia kabur kemana, terjun ke jurang. Ada pelarian. Itu dia. Pasti bunuh diri nih. Warga dia sudah dikompaki juga. Warga sudah dikompak. Oh, kok jalur warga di situ nak kenal. Udah Rahma, itu disapa dulu Bang Laga tuh. Bang Lagaligo, selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Bang, sama Bang Sadli, barangnya besok sudah dikirim kah? Oh Bang, ini yang pesan 10 pieces ya Bang? Ya betul. Dari mana Ki? Dari Baru. Dari Baru sama aja dari kita dekat-dekat di Pania kayak ini Bang. Oh Pania Dubai. Di Enarutali. Di mana itu? Papua Timur. Karahayu Mir. Oh iya betul. Katanya Bang Satli besok sama Bang Suma nih, katanya mau antar di Just Tips itu, karena biasanya kan kirim barang lewat di situ. Kalau ada pesanan barang di sini, kalau kita pesan barang begitu. Sadli tahu? Iya Bang. Oh siap. Besok kita mau ke notaris kan besok. Iya. Penasaran juga sih skincare-nya ini. Dan saya juga ini sudah umur 44 kan, 43 ini. Mau pakai juga sih supaya ganteng-ganteng. Mantap. Gagal lagi. Mantap. Siapa tahu bisa saingi Bang Suma gantengnya gitu. Lama kalau itu nggak bisa Bang. Oh iya kan? Iya nggak bisa. Kamera Lagaligo. Orang Sulawesi mana ada bisa dikalahkan gantengannya. Jangan open cam hancur ini. Bercanda Bang. Iya, buat teman-teman yang di bawah ya, sebelum nunggu Oten, kita sambil nunggu Oten, yang mau pesan skincare silahkan naik ke atas. Salah lagi. Skincare. Saya mah nggak mau tersesat.
Boros sekali, ngapain pakai huruf S Halo, boros? Sekar Rahayu. Mbak Sekar mau pesan Selamat malam. skincare, silakan Mbak Sekar. Enggak, aku pengen sama tanya-tanya sama Bang Ini sama Gurunda, jangan. Lanjut. Iya. Iya, Bunda. Silakan. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Bang Zuma. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mas? Hah? Ya, silakan Abang, silakan Bang Sekar. Aku perempuan. Oh, Masya Allah. Nggak dikirain wanita. Allahu Akbar. Ya, lanjut. Enggak, cuma sapa-sapa aja, Gurunda gitu. Oh, lama iya. pengen apa ya, bersapa gitu. Oh, Pengen bersapa, Oh. denger apa, tanya-tanya Bang Zuma yang dari dulu aku udah 3 Oh. tahun yang lalu udah lama. ngikutin. Iya. Ngikutin. Ya, Sampai-sampai diomongin orang, aku sampai dijulitin orang, kenapa sih ngedengerin kayak gitu. Oh, Tapi aku terus biar aja lah. reaksinya apa? Aku Biarin aja bilang. biarin aja, yang penting dengerin aja lah. Dengerin aja, nanti Namanya juga pasti kita, paham. namanya juga kita ngefans Iya. ya, Mbak ya, ngefans. Iya. Iya. Banyak yang nggak suka di sini tuh, banyak yang nggak suka. Aku ngikutin kayak gini kan, aku digedein ya pakai speaker gitu, jadi kedengeran. Masya Allah. Iya. Daerah mana? Daerahnya di mana, Mbak? Aku di Bandung di Taman Kupu Indah. Iya, tahu. Oh, masuk grup Ontohon nggak Mbak? Dekat IKN itu, Bang. Enggak. Dekat Aku IKN. deket Tegalega. IKN di Kalimantan, Taman Gurunda. Ini Bandung, Jalan. Jawa Barat. Oh iya, Ya. betul. Di Jalan Soekarno Hatta. Oh. Allah. Tapi maaf ya Bang Zuma, kan aku bikin apa ya, ada konveksi kecil-kecilan gitu. Tapi aku iseng. Infeksinya di mana, Mbak? Konveksi, ya Kaki, Allah, konveksi. Ah, Jahitan ya, jahitan. apa? Jahitan. Oh, sorry. Aku iseng Luga yang infeksi bikin mah. topi pakai labelnya Bang Zuma, nggak apa-apa. Tapi untuk pribadi sendiri. Endorse. Oh, kalau untuk Sendiri. pribadi mah nggak apa-apa. Iya, pakai aja nggak masalah. Iya. Untuk pribadi nggak dijual belikan, karena memang saya di seragam, nggak. Oh, ya nggak apa-apa, seragam sekolah. Iya. Ya udah, nanti nggak apa-apa. Tarik topinya itu SD, ganti aja situ. SM. Iya, cuman aku nggak enak bikin untuk pribadi, tapi nanti aku keluar pakai topi itu gitu kan, jadi takutnya ada yang ini yang itu gitu. Soalnya kan di sini banyak yang nggak suka gitu di sini itu. Alasannya apa nggak suka tuh? Apa, kenapa? Karena Maksudnya nggak ada suka sama Gurunda Juma atau sama debat nih? debatnya itu. Oh, debatnya, itu jadi debatnya itu jadi menyangkut Yesus gitu. Kalau orang yang lewat, apa sih itu gitu kan, kalau ada orang yang lewat yang nggak tahu. Kadang-kadang aku didatengin sama Pak RT ke sini. Ya kok kenapa? Tapi kan gitu. setahu saya juga kan orang Bandung, Bu. Kebanyakan kan Ya. Muslim, Bu, di Bandung. Iya, Muslim, tapi nggak suka debatnya itu. Kalau di sini kan fanatik, kebetulan persatuan gitu. Baik, kalau Jadi- gitu Ibu nanti safety ya kalau mau dengerin debat. Bukan Jangan ibu, dimasukin ke masih salon, muda, Bu. Mbak. Belum tua, belum ada ini. Ya Mbak, jangan Ibu dimasukin udah ke kan? salon nanti lagi. Mbak sekalian aja masuk ke masjid, tempel di toa biar kedengaran semua udah tanggung. Aku seminggu yang lalu didatangin Pak RT gitu. Kenapa? Ya udah dengerin aja, ini komalnya, ini YouTube-nya, terus ini ustadznya kata gitu. Diliatin ku aku. Ya udah kalau gitu, sampai banyak yang laporan katanya Islam tapi kok dengerinnya Yesus kayak gitu. Nah ini yang suka salah paham memang Gurunda. Ini yang suka salah paham ini. Iya, gitu. Ya nggak apa-apa. Banyak ya.
banyak yang nggak suka. Tapi udah Oh, dijelasin kok banyak. dia pikir kita bahas Yesus, padahal kita mengkonter ya. Oh, Ya, salah- ini yang jadi salah pahamnya di sini. Ya, Enggak, sebenarnya mereka udah tahu itu. Pas mereka mendengarkan sedikit aja, pasti nguping, udah tahu itu, udah paham. Mereka kepanasan itu karena ibaratkan setan dibacakan surah Yasin, gitu loh. Aku berdekatan sama Nasrani itu berdekatan. Jadi Nasrani sebelah kanan, aku sebelah kiri. Jadi kebanyakan yang Cina ya. Taman Kopo itu kebanyakan Cina semua yang agamanya Konghucu. Itu. Jadi aku sebelah sini. Kadang-kadang ya orang Cina juga nggak begitu apa ya, nggak begitu ngegubris. Tapi kok Islamnya kok gini gitu. Lebih toleransi yang Cinanya ketimbang Islamnya. Kok Islam kok dengerin kayak gini kok panas gitu ketimbang Cinanya diem aja. Itu Ya, di alasannya Kopo itu panas tuh ada kenapa? Teteh, di Kopo itu ada namanya Bu Pitmoy. Pernah debat sama Gunda Juma waktu zaman di Jum sampai nangis-nangis dia. Dia dari saksi Yehova, Bu Pitmoy itu. Masih ingat ya Pitmoy, Gunda? Yang Iya, Pitmoy. itu orang Kopo itu. Oh. Iya, gitu. Baik, Jadi kita gimana? ini ya, Bu. Jadi Bu. harus dimatiin atau dikecilin atau dilupain atau gimana? Aku bingung. Soalnya udah seneng banget. Yang penting apa aman gitu, merasa aman, nggak dia papai nanti kalau mereka tersinggung atau apa gitu pas keluar digombalin dan seterusnya. Selama merasa aman-aman aja dari situ silakan aja, apa-apa. Iya. Terus supaya mereka bisa sadar dan siuman kan gitu ya. Itu ya, Bu ya. makasih ya, Bang Makasih Juma, ya, Bu ya. ya. Kita ke yang Ya. pesan skincare dulu ya. Sebelum ke Bu Ya, Ines, ini makasih. ada Bang Random. Ya, Makasih mari, Bu. semuanya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Random tadi nge-WA saya katanya mau pesan skincare ya. Silakan Iya. Bang Random. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Saya mau pesan apa namanya? Skincare. Skincare. Nah, kita sealiran, Bang. Bang Zuma. Apa kabar Bang Zuma? Baik, alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya Burunda Juma ini yang transfer itu Bang Random. Oh, iya. Oke. Untuk potong gajah. Potong gajah. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Gurunda, izin Gurunda. Iya, Bang. Sebelum saya Bang Suma turun, aja, Bang. Ya, sebelum saya turun ada Iya, satu kenapa, kata yang Ki? saya mau sampaikan. Wes, mantap sekali. Iya. Tenggelamkan. Kalau Yesus kan hebatnya kan bisa membangkitkan orang mati. Iya. Tapi kalau orang Sulawesi, orang jalan dikasih mati. Cukup itu saja kan. Nah, terima kasih. Iya. Ya, Bang Zuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak Bang kagut deh. Bunda Rahma itu kemana-mana bawa badi. Bang Handi, ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat terus ya Bang Suma. Iya, alhamdulillah sehat. Untuk semuanya. Saya mau Iya. mau ngomong sama Bang Sadli, saya mau pesan kok nggak direspon ya? Saat Apa Bun? Mau pesan skincare. Oh, udah turun dia. Itu Oh, ada di yang TikTok. tadi itu kayak mana tadi caranya Bunda Rahma? Ada di TikTok Shop. Jadi tadi akunnya itu ya lewat situ. Saya udah seminggu yang lalu aku udah DM sahabat Bang Suma. Kalau DM enggak ini, Ukti susah untuk di apa? Nah itu Dibaca iya. Oh gitu ya. Izin Bunda. Itu di kalau follow itu DM, Sadli. Ya Shop. DM Nah, nggak ini dibaca. Bunda Ines marahin aja nih Sadlinya nih. Jangan, ntar nangis kasihan. Bunda Ines kalau DM itu nggak dibaca karena pasti banyak DM di sahabat Bang Zuma ya. Iya, betul, tertimpa-timpa gitu. Nggak terbaca itu karena ribuan situ DM. Kalau mau di chat aja, chatnya ada di bio profil. Oke,
sahabat Bang Zuma, atau ini follow akun saya Nisa Daily Store. Ya, di samping postingan itu ada gambar-gambar keranjang, diklik aja itu, terus ada gambar skincare-nya sama body care di situ. Oke, siap Bang. Saya pingin banget pakai skincare dari Bang Zuma. Mudah-mudahan saya lebih muda dari 27 tahun. Skincare. Skincare. Ya. Iya, bisa Skincare. jadi Kalau skincare itu punya Ratu apa kemana ya? Ratu Teok apa yang naik ke sini? Oh, Ratu Entok. Ya, kalau itu skincare, kalau kita kincare. Skincare. Oke, Ya. siap Bang Zuma. Ya, Gitu dong. Jangan turun kan, saya khusus naikin buat yang urusan Nanti skincare. saya ini ke Bang Satli ya. Iya Bunda, ditunggu. Iya. Makasih. Iya. Di WA bisa. Bang Rindom. Makasih banyak ya, Ya, Bang sama-sama. Satli, Bang Zuma, untuk Iya, semuanya, makasih. Bunda Rama, Santi untuk Ines. Kang Santang. Bandungnya di mana Kang Santang? Abdi ayeuna di Bekasi ayeuna mah. Oh, di Bekasi. Bekasi. Grup Pontoho di nih. Pertama lain Bandung atuh Kang. Ayeuna di Bekasi, kapungkur di Bandung. Ndak nara kepeng. Tapi asli Bandung. Asli Garut. Garut. Oh, Garut. Iya, dia juragan dodol dia waktu. Kalau almarhum suami orang Ciamis. Enggak nanya, Bu. Ya? Enggak nanya. Oh, nggak nanya, ya udahlah nggak jadi. Kebetulan kita mau tahu loh. Ya Bikin udah nggak kali jadi, pun nggak tahu. jadi, nggak jadi. Tadi di mana? Di Garutnya di mana? Gatalnya di mana maksudnya? Di Garut itu mah bukan Garut. Bercanda bun Ya. bercanda, lagi bercanda, jangan Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masalahnya juga orang lagi serius ngomong, buktinya minta di Garut. Gimana ceritanya? Jarak jauh. Satu di Bandung, satu di Surabaya, minta di Garut. Mananya yang mau di Garut? Jangan dong, jangan digaruk. Nanti aja itu urusan di belakang lah, kalian garuk menggaruk itu jangan dipamer di sini lah. Oke, udah cukup ya Bu Ines, Bang Sadi Iya. respon. Oke, makasih banyak untuk waktunya dan tempatnya. Makasih. Nanti saya itu ke Bang Satli ya. Siap. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rendong ini di mana, Bang? Warahmatullahi Ini Bang Rendom nih. Iya, Bang kita di mana? Oh, di Surabaya. Iya, Bang. Iya, Bang. Anak tangga. Ya. Gimana? Cantik kali namanya. Iya bang. Bang saya boleh nanya bang. Dari sekte mana? Saya sebenarnya agnostik sih bang, tapi saya tertarik dengan Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti sahabat ini sudah mulai menggunakan akal. Sebentar Gulunda, mungkin ke Bang Rendom dulu sebentar aja Bang Rendom. Iya, oke. Anak tangga. Anak tangga tunggu sebentar ya. Oke, baik. 5 menit ya. Bang Rendom. Iya, Bang Rendom silakan. Jadi saya mau pesan buat istri saya. Wis mantap. Nah, langsung aja ke akun Sadli Store ini ya Bang ya. Udah saya follow itu. Oke Bang, ditunggu ya pesanannya. Oke, siap. Mudah-mudahan istrinya semakin glowing, semakin cerah, semakin menjadi kayak anak gadis kembali. Iya. Sekalian mau nanya nih, nanti jatah yang kurban mau dikirim kemana Bang dagingnya? Kan yang kurban itu kan punya hak untuk berapa puluh kilo gitu. Mau dikirim kemana? Atau kubuatkan aja sate, rendang, habis itu ku kirim. Emang boleh? Ya boleh lah, tinggal dihubungi Uni Ripa. Kirim ke aku. Bisa aja. Udah nanti. Ini dari kekristenan ada yang minta naik lagi. Tunggu sebentar ya. Ini Bang Handi asli bukan? Soalnya di bawah ada nama Bang Handi juga. Bang Handi, Assalamualaikum. Halo asli. Bang Handi. Mungkin Roni kasih. Kok ada 2 Bang Handinya ini? Kemarin saya lihat juga ada 2 itu. Yang satu
Belum tahu sih. Takutnya ini bukan asli. Dua natur beliau ini kayaknya. Oh iya, dua natur. Ya, Bang Random. Iya ya. Ya, dilanjut silakan. Oke. Lanjut Bang Zuma. Bukan saya yang disuruh Bang, Abang Random yang disuruh lanjut. Nanti kalau bisa nanti dibagiin di situ aja. Oke. Sip. Siap. 86. Tapi sudah berhubungan dengan ini ya, Dinda Kores ya. Ya. Pera Estar tadi udah ngechat ke abang ya. Enggak, saya guru enggak. Saya yang Oh gitu. MMCI. MMCI. Oke sip. Itu Oke. Tadi Suaranya pagi kecil itu pas saya cek saldo itu, astagfirullah, banyak kepotong, habis saldo. Jadi saya ada rezeki dikit, saya kirimin yang ada. Oke sip. Ya, nanti bisa call nanti saya lagi tambahin itu. Iya bang, biasanya itu terjadi di dunia persilatan itu kayak gitu biasa. Apalagi kalau ATM kita yang pegang ini apa mantan pacar, oh sudahlah, beli kinkir aja terus kerjanya, beli kinkir. Istri. Jangan bilang gitu dong, bilang istri nggak enak buat saya. Bentar Rahma kayak nggak ngerti aja. Masya Allah. Jadi kurbannya atau mau ini dilanjut. Bisa sedikit pencerahannya tentang berkurban itu, Dai? Atau mau sama Bang anak itu? Ini Bang Rendam udah beres ya, Bang Rendam. Oke, siap. Nanti telepon. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama Bang Yo, Zuma. Iya. Banyak Bang. Ini ada Bang anak tangga nih, selangkah lagi udah mulai ini. Silakan Bang anak tangga dilanjut. Iya. Salam kenal. Saya pemula, mau tanya-tanya. Iya. Iya. Silakan Bang. Saya ambil pulpen dulu ya. Silakan. Gimana? Ya, jadi untuk larangan umat Islam untuk memakan daging babi yaitu diharamkan, itu konsepnya apakah sama dengan waktu Nabi Adam dilarang makan buah kuldi di surga? Jadi setiap larangan itu di dalam agama samawi itu pasti adalah ujian yang tujuannya kemudian untuk membentuk akidah, kemantapan akidah seseorang terhadap keimanannya itu sendiri. Nah, terkait dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah kemudian mengatakan kepada para malaikat jauh sebelum Nabi Adam dicipta, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, wahai malaikatku, wahai makhluk-makhluk langit, hendak menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi. Makhluk langit pada saat itu terkaget-kaget. Ada apa? Kan sudah ada kami gitu loh. Kenapa hendak menciptakan makhluk mengisi bumi yang kelak nanti akan membuat justru pertumpahan darah gitu loh. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Maka diciptalah Adam alaihissalam. Nah, ketika diciptakan Adam, maka Allah kemudian memerintahkan kepada makhluk-makhluk ini, sujudlah kalian kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblisnya kemudian tidak mau sujud. Sombong dia. Sombong. Dia nggak mau kemudian menuruti perintah Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Iblisnya kemudian bersumpah bahwa aku, iblis, akan membuktikan kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, bahwasanya sangkaanku itu benar, bahwa aku lebih mulia daripada yang kamu ciptakan ini. Aku akan membuktikan kemudian bahwa mereka, Adam dan keturunannya ini hanya akan membuat dosa di atas muka bumi.
Akhirnya iblis membuktikan dan Allah mengizinkan. Ya udah kalau gitu keinginanmu silakan. Aku akan mengisi neraka dengan pengikutmu. Siapa pengikutnya? Mereka yang kemudian diperdaya oleh iblis. Maka Allah menangguhkan usianya. Oke kalau gitu, saya sudah dicap sebagai penghuni neraka, izinkan aku kemudian untuk menggoda. Aku akan mengajak mereka semua untuk membuktikan kepadamu bahwa sebenarnya yang kuucapkan ini betul, bahwa saya lebih mulia dari mereka. Akhirnya apa? Tuhan mengatakan, ya udah kalau gitu silakan, coba bawalah kemudian keturunan Adam. Kalau mereka kemudian itu mampu kamu bawa. Maka iblis hari ini melakukan semua cara untuk menyesatkan kita, keturunan Adam. Jadi pembedaannya kemudian Adam ingin proses Adam, iblis ingin membuktikan kepada Allah, ini loh makhluk istimewamu, ku buat dia tersungkur. Tapi kata Allah, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tetapi Adam hebatnya bertaubat. Tidak seperti iblis, malah minta, ya udah aku pasrah, biarkan aku ke neraka, tapi aku buktikan bahwa keturunan Adam dan keturunannya semua akan masuk ke dalam neraka bersama aku. Dia sombong, angkuh. Meskipun kemudian iblis ini mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Apa yang terjadi kemudian? Iblis membuktikan Adam. Tapi ketika Adam khilaf, beliau kemudian bertobat. Tobatnya diterima. Tapi apakah kemudian iblis putus asa? Tidak. Oke. Adam lolos. Tengok nanti anaknya. Apa yang terjadi? Habil Kain. Lolos lagi. Salah satunya Kain lolos lagi. Turun, terus turun. Sampai kepada abad pertama, muncul lagi di situ. Wah, di situ lebih hebat lagi. Kalau di masa Nuh, berhasil dia kan. Masa Lut berhasil. Kemudian pada masa Nabi Isa alaihissalam pun berhasil. Bahkan lebih parah. Kenapa? Karena semua yang diperintahkan Allah untuk tidak dilakukan, itu kemudian justru menjadi terbalik. Begitu Nabi Isa alaihissalam diingkari, muncul kemudian pembuat makar bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Isa dan Nabi Musa itu justru dianggap sebagai sampah dan tidak ada orang diselamatkan dengan mentaati itu. Makanya ketika ada larangan jangan makan ini, jangan makan itu, justru dianggap itu bukan lagi perintah. Malah mereka berleha-leha, bersenang-senang dengan melakukan pelanggaran itu. Jadi kalau di Adam, tujuan untuk dijatuhkan adalah untuk membuktikan itu kepada Allah, sedangkan kepada keturunannya itu misinya murni untuk kemudian mengajak sebanyak-banyaknya keturunan Adam masuk ke dalam neraka. Itu perbedaannya. Jadi persamaannya untuk menjatuhkan manusia Adam dan keturunannya ke neraka, perbedaannya kemudian pembuktian kepada Adam bahwa dia adalah makhluk yang lemah, dan kepada keturunannya iblis berusaha keras untuk mengajak sebanyak mungkin orang masuk ke dalam neraka. 30 detik. Kalau iblis memandang orang itu berzina, dia belum puas. Orang itu membunuh, dia belum puas. Kenapa? Berzina, kemudian kalau dia bertaubat, pembunuh, kemudian kalau dia mati dalam keadaan membunuh, dan dia tidak menyekutukan Allah, masih ada kesempatan untuk masuk surga. Kenapa? Habis dibersihkan dosa-dosanya, maka dia ke dalam surga. Karena dia tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Iblis itu maunya apa? Supaya manusia tidak menyembah Allah. Karena kalau tidak menyembah Allah, tidak ada cerita kemudian keluar dari surga, neraka. Selama-lamanya akan bersama dengan iblis. Tapi kalau dia hanya membunuh, memperkosa, mati masuk neraka, mereka menemani iblis hanya sebentar aja. Habis itu mereka ditinggalkan, iblisnya tinggal. Tapi kalau yang iblis mau adalah semua anak keturunan Adam itu ikut di neraka kekal. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Mereka menginginkan manusia keturunan Adam itu masuk ke neraka bersama mereka kekal. Nah itu dia. Jadi seperti itu Bang perbedaannya dan persamaannya. Demikian. Oh baik Bang, bagus sekali jawabannya. Gak nyangka Insyaallah panjang itu sebagus itu. Makasih Bang. Anak tangga melahirkan tangga. Iya lanjut.
lanjut. Masih ada lagi? Iya. Pada saat umat muslim melanggar peraturan yang ditetapkan seperti memakan babi, ada hukumannya. Mungkin hukumannya bisa jadi kalau dilanggar terus bisa masuk neraka seperti itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa waktu Nabi Adam itu memakan buah kuldi dia tidak masuk ke neraka gitu? Iya, baik. Jadi gini, Bung. Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan di dalam Al-Qur'an kemudian bahwasanya ketika orang itu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosanya. Dan orang yang bertaubat sebelum kemudian ajalnya tiba, terpisahnya antara jasad dan ruh, maka Allah akan memberikan ruang kepada mereka untuk bertaubat. Orang bertobat. Makanya Al-Quranul Karim mengatakan bahwasanya orang-orang yang bertobat ini ketika kemudian mereka meninggal dunia, tobatnya itu diterima oleh Allah, maka bagi mereka surga. Contoh dalam Al-Quran surah Maryam ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Setelah mereka bertaubat, wa amana wa amila salihah, beriman kemudian dan mengerjakan kebajikan. Apa kata Allah? Fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Nabi Adam bertobat gak? Bertobat. Bertobat beliau. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Coba kita lihat ya. Allah pencipta langit dan bumi itu adalah maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha penyayang. Itu pencipta. Sehingga yang menyembahnya maupun yang tidak menyembahnya sama-sama dikasih rezeki. Dikasih oksigen, dikasih makanan, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal, dan seterusnya. Perlakuan Allah itu sama di atas muka bumi ini. Makanya Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran itu semuanya telah kutorehkan kepada manusia. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir kufur silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Tapi ingat, Anda diantarkan detik demi menit, demi jam, demi hari, demi minggu, demi bulan, demi tahun kepada ketiadaan di atas muka bumi, yaitu kebinasaan. Dan kemana kemudian setelah kematian? Apa yang kita bawa kembali kepada Allah, kepada Tuhan kita? Apa yang kita bawa kira-kira? Nah, kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam bertaubat, apakah Nabi Adam mengulang kesalahan itu? Tidak. Beliau benar-benar bertaubat, kemudian taat kepada Allah. Tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Malah kemudian melakukan perintah, yaitu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Melaksanakan amanah untuk beranak cucu yang banyak. Artinya, Nabi Adam hanya melanggar satu perintah, bisa celoko. Bagaimana dengan mereka yang semua perintah Tuhan itu kemudian dilanggar? Kira-kira apa yang akan menjadi pembalasan Tuhan kepada mereka? Kan menyepelekan kalau di Islam tuh. Karena begini, kenapa saya katakan Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha pemurah, maha penyayang? Karena ibaratkan manusia. Manusia ini adalah cerminan Tuhan. Dalam arti kata, bias daripada pencipta kita, yang mana manusia diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna, itu diasaskan dari bias kesempurnaan, kemahasempurnaan Tuhan. Ibarat sebuah rumah. Kalau kita lihat bangunan rumah itu cantik, kemudian menarik, itu adalah gambaran dari arsiteknya, dari tukangnya yang membangunnya. Maka rumah yang bagus, yang disanjung itu siapa yang membuat ini? Pembuatnya pasti ahli. Begitulah kita manusia. Begitulah alam semesta ini. Begitu apik, begitu indah tatanannya, kemudian terstruktur dengan rapi, aturan mainnya kemudian sesuai dengan kodratnya masing-masing. Berarti yang menciptakan ini maha sempurna. Maka kesempurnaan itu kemudian salah satunya adalah pemurah dan penyayang. Nah, ini yang ada pada diri manusia. Tengoklah, Anda sebagai orang tua, mau tidak Anda kemudian mengatakan saya sayang kepada anak saya, lalu saking sayangnya kepada anak saya bebaskan mereka mau ngapain aja.
Mau ngapain aja, apapun saya bebaskan. Apakah itu bentuk kasih sayang? Tidak. Sebaliknya, kalau kita sayang kepada anak, maka akan semakin banyak aturan yang kita berikan. Mulai dari mereka tidur, sampai bangun, sampai tidur kembali, itu diatur sedemikian rupa supaya anak ini kemudian tidak lecet, tidak luka. Semuanya kita atur. Kenapa? Karena kasih sayang. Artinya, kalau manusia yang hanya bias bisa mencanangkan itu kepada anak-anaknya, bagaimana dia yang menciptakan kita? Apa dia mau membebaskan kita tanpa aturan? Hidup begitu aja, selayaknya binatang. Makanya di hidup dunia ini hanya ada dua kelompok, Islam kafir, Muslim kafir. Kalau mau hidup bebas, silakan menjadi kafir, bebas, tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau membunuh. Tak ada. Anda cari dalam Al-Quran, wahai orang-orang kafir, janganlah engkau tidak sholat. Tak ada. Orang kafir itu mah bebas, mau hidup seperti apapun bebas. Tapi jangan coba-coba masuk ke dalam Islam kalau Anda itu mau seperti itu. Orang yang mau masuk Islam itu hanyalah orang yang mau tunduk berserah diri kepada perintah yang menciptakan. Makanya di Islam itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, sampai bangun kembali, semua ada aturannya. Kenapa? Karena Islam itu adalah panduan dari yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Karena kita ini bukan binatang, kita ini bukan kambing. Kalau kambing tidak ada aturannya, suka-suka dia. Bikin aturan ibadah tak ada dasarnya, bikin Tuhan sendiri, sembahan sendiri tak ada perintahnya, bikin hukum-hukum, bikin sendiri tak ada aturan dari Tuhannya. Ya itu sama halnya binatang yang diberi wujud seperti manusia. Cuman karena berdampingan dengan manusia yang lain yang punya agama, yang punya aturan, punya akhlakul karimah, maka mereka tidak berlaku seperti hewan. Tapi coba kalau mayoritas mereka di luar sana, ya sama seperti hewan. Bahkan banyak kita temukan rumah tempat mereka memuja, dinikahkan sesama jenis dengan jenis hewan dan seterusnya. Ya itulah dia penampakannya. Jadi kalau orang melanggar satu perintah, maka jelas konsekuensinya itu adalah dosa. Tapi ketika orang itu bertaubat, maka Allah itu maha penyayang, cinta kepada hambanya yang bertaubat itu, sayang sekali. Nah itu dia, yang penting jangan syirik, jangan menduakan Allah, menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada yang lain, menduakan, mengatakan Tuhan itu 3 natur atau 2 natur, itu nggak boleh. Apalagi kemudian tidak menyembahnya sama sekali. Ya, saya kira begitu, Bang. Maaf kalau kepanjangan. Iya. Waduh, mantap sekali. Saya jadi malu mau tanya Bang Zuma. Ya nggak apa-apa. Soalnya pertanyaan mungkin kurang berbobot. Enggak. Itu pertanyaan-pertanyaan orang berakal itu. Iya, itu pertanyaan orang berakal. Pertanyaan orang tidak berakal itu gini. Mana Tuhan lo? Itu kan gitu pertanyaan. Itu pertanyaan aneh, pertanyaan orang tak berakal. Mana Tuhan lo? Tuhanmu nggak pernah eksis. Katanya dikatakan Tuhanmu itu ada mana? Nah, itu orang tak berakal itu. Baik. Kalau orang, ya silakan. Iya, saya mau tanya Bang, kalau di akhir zaman nanti ketika sebagian umat masuk ke surga, apakah aturan mengenai larangan makan buah kuldi itu masih ada di sana? Di dalam surga itu nggak ada lagi aturan, nggak ada aturan lagi. Kenapa nggak ada lagi aturan? Karena yang masuk di dalam itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang taat. Yang ketika di dunia aja mereka taat kepada aturan, apalagi di jannah. Gak bisa orang yang tergerus dalam hatinya, terbersih dalam hatinya sedikit pencabulan, sedikit ada kemunafikan, sedikit ada niat buruk, gak bisa tersentuh surga. Yang masuk surga itu hanya mereka yang kalbunya bersih. Sehingga ketika masuk surga gak ada lagi perintah, jangan begini, jangan begitu. Kan ada perintah itu karena ada syahwat di dalam diri kita yang cenderung kemudian dipengaruhi oleh iblis. Surga gak ada lagi iblis. Di surga gak ada lagi iblis. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam Al-Quran surah At-Taqabun ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taqabun, wa man yu'min billah
wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Sahabat, kalau saya keliru baca Quran tolong ditegur ya. Nah, di ayat ini diterangkan bahwasanya pada saat kemudian orang ini dikumpulkan pada hari kiamat, itulah hari diungkapkan semua dosa-dosa manusia. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Dan kami yakin akan kebenaran itu. Contoh nih, secara logika sederhana. Alam semesta ini sudah pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin. Seperti kita. Sekarang kita tanya diri kita, apakah kita ini ada karena kita yang mengadakan? Oh bukan. Apakah kita berkuasa kepada diri kita? Tidak, sama sekali enggak. Ini tangan kita, oke. Ini kaki kita, oke. Ini perut kita, oke. Ini paha kita, ini kepala kita, ini suara kita, ini kaki kita, oke. Kita yang mempunyai? Bukan. Contoh nih. Apakah kita pernah tahu apa yang terjadi di dalam lambung kita ini? Kita pernah lihat? Apakah kita pernah tahu ada apa di dalam batok kepala kita ini? Kita pernah melihat? Pernah. Apakah kita tahu apa yang terjadi di dalam tubuh, di dalam darah kita, di dalam cairan yang ada dalam tubuh ini? Kita tahu? Tidak. Lalu siapa yang mengetahui itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengatur ritme jantung kita? Keluar masuknya napas kita? Kita? Bukan. Lalu siapa? Yang sang pemilik. Siapa pemiliknya? Yang mengadakan ini semua. Kalau kita yang mengadakan tubuh ini, berarti kita yang punya. Tapi kan bukan. Bahkan untuk kita mengetahui tercipta dalam keadaan perempuan atau laki-laki, tak ada. Kita punya hak untuk wewenang di sana. Tuhan atau Zuma, jadikan dirimu menjadi manusia, menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Tak ada. Seketika innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lahir. Begitu besar baru mengerti, oh saya laki-laki ya. Oh ternyata saya perempuan ya. Oh ternyata saya lahir tanggal sekian ya. Oh ternyata saya warga negara ini ya. Oh nama ibu saya ternyata ini ya. Tak ada pengetahuan tentang itu semua. Berarti kita ini bukan milik kita, ada yang memiliki kita. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Pertanyaannya, kembali dalam keadaan suci atau kembali dalam keadaan kotor? Kalau kembali dalam keadaan kotor, neraka. Kembali dalam keadaan suci, jannah. Sederhana kok itu. Sederhana. Sekira begitu bang. Jadi nanti kelak kemudian di surga itu tak ada lagi perintah, jangan begini, jangan, tak ada lagi perintah. Tetapi meskipun tak ada lagi perintah, di sana tak ada lagi kecemburuan, di sana tak ada lagi kemaksiatan, tak ada lagi kemudian bla 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 bla. Nah, 30 detik, mudah-mudahan 30 detik. Teman-teman terkadang mengatakan begini, di surga itu tak ada lagi kawin mawin. Seakan-akan kawin mawin itu adalah sesuatu yang najis. Heran saya. Heran. Kalau kawin mawin itu adalah sesuatu yang najis, berarti mereka ini najis, makhluk najis dia. Gak ada lagi kawin mawin katanya di surga. Loh, tapi makan ada? Ada. Minum ada? Ada. Lalu yang makan siapa? Ya kita manusia. Kalau kita ini manusia yang makan, terus makanan kita ini mau kemana? Kalau di dalam tradisi Islam, keringat dia akan keluar menjadi keringat, menjadi uap yang harum. Nah, berarti kita manusia ini kan punya kelamin. Apakah kelamin kita hanya jadi aksesoris? Kalau kelamin aksesoris, berarti mata juga aksesoris, hidung juga aksesoris, tangan juga aksesoris. Dengan demikian kita menjadi apa? Bukan manusia lagi. Lalu mana surganya? Kalau surga itu tempat kebahagiaan, surga itu tempat kenikmatan, tempat indah. Lalu mana keindahannya? Ketika yang tadinya manusia itu punya mata, punya kaki, punya nonot, tapi tiba-tiba dihilangkan nonotnya. Apanya yang indah, Cak Ayu?
Atau jangan-jangan kita di surga itu sudah mati akal, nggak berfungsi otak. Nah, bukan surga itu namanya. Rumah sakit jiwa itu. Jadi surga itu tempat kenikmatan, surga itu tempat kebahagiaan. Maka sejatinya manusia kelak nanti di surga itu disempurnakan, dilipat kali gandakan kemudian segala-galanya yang dia miliki ketika ia di dunia. Selayaknya di alam rahim kita tak punya daya. Begitu kita keluar di bumi, kita memiliki daya. Begitu kita pindah lagi di alam berikutnya, di mana kita kekal, maka daya kita akan berlipat ganda. Begitu juga di neraka, begitu juga di surga. Sekira begitu, Bung. Maaf kalau kepanjangan. Boleh terakhir nggak nanya Bang Zuma sebelum saya pamit? Iya, silakan saudara. Anak tangga adalah tangga, iya. Iya. Kalau di agama lain, misalnya di Kristen itu kan suka menyinggung-nyinggung Islam mengenai 72 bidadari. Itu bagaimana sih jawaban yang tegas dari pihak Islam untuk menepisnya? Oke, baik. Bidadari itu pelayan, Bung. Dan istri kita itu adalah permaisuri. Kalau kemudian bidadari ini hanya pelayan, lalu ada permaisuri kita, dan permaisuri kita itu lebih cantik dari bidadari ini, kira-kira sebagai orang yang suci, apa yang terjadi dalam kehidupan kita di surga tuh? Nah, itu yang pertama. Kemudian bidadari ini janji Allah kepada manusia, khususnya laki-laki, karena jangan munafik deh kita sebagai laki-laki. Laki-laki yang mana yang kemudian tidak tergiur ketika melihat wanita meskipun sudah punya istri? Jujur deh, mau dia ustadz, mau dia ulama, pasti ada ketertarikan. Kenapa? Karena itu sudah kodrat, tapi dibatasin oleh agama, dibatasin oleh Islam. Di Islam ada yang disebut zina mata, nggak boleh. Kalau bukan miliknya jangan, nggak boleh. La ikraha fiddin, nggak boleh mendekati zina, apalagi zina. Tapi liur ini ditelan, ya kan? Suka, tapi dibatasin. Nah, begitu juga wanita. Wanita itu apa kegemarannya? Wanita mana yang tidak jatuh cinta kepada yang disebut perhiasan? Wanita mana? Wanita mana yang tidak cinta ketika kemudian dibelikan emas, dibelikan berlian? Wanita mana? Jarang kita temukan wanita itu. Kenapa? Karena kecenderungan wanita sudah kodratnya cinta kepada yang indah-indah. Maka di surga wanita diberi anugerah apapun yang mereka minta, apapun yang mereka sukai. Permadani, berlian, emas, mutiara, semua dikasih oleh Allah. Begitu juga yang laki-laki. Mereka suka dengan perempuan, maka dikasih oleh Allah pelayan wanita. Dan kemudian kalau itu dihujat oleh agama lain, bacakan Matius 19 nomor 29. 19 nomor 29. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya di surga. Masalahnya kata istri itu dihapuskan di Bible Indonesia. Ya mungkin karena istrinya nggak pakai kinker. Wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti kemudian yang Yesus janjikan berdasarkan Matius 19 nomor 29 itu untuk pengikutnya Bani Israel. Sedangkan yang di tengah-tengah kita ini bukan Bani Israel, Bani Kamfret. Kan gitu. Nah, kemudian di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus juga menjanjikan poligami di dunia kepada pengikutnya dan tidak terbatas, saudara-saudara. Tidak terbatas. Poligami tidak terbatas. Menurut siapa? Menurut Yesus. Untuk siapa? Pengikutnya Bani Israel, bukan Bani Kamfret, bukan. Jadi itu mah biasa itu. Sekarang kita di surga, diciptakan Allah, kita kemudian di dunia dibatasin oleh Allah. La ikrah, la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Jangan kau pandang wanita dengan syahwatmu, nafsumu, kalau itu bukan milikmu. Tidak boleh. Nah, begitu masuk surga, Allah bebaskan kemudian. Tapi orang beriman bukan orang munafik. Kalau orang munafik, begitu dipanggil ibadah di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha
illallah. Oh, bergegas. Wudu, pakai baju yang bersih, masjid. Dia melangkah kiri kanan, kaki kiri, kaki kanan ke masjid. Apa dalam pikirannya? Bidadari, 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 bidadari. Itu orang munafik itu. Itu munafik, nggak boleh kayak gitu. Jadi semata-mata kemudian ibadahnya itu karena Allah, bukan karena bidadari. Bukan karena bidadari. Orang yang beribadah karena bidadari nggak akan dapat bidadari. Berarti tujuannya bukan kepada Allah, bukan tunduk kepada Allah, tetapi dia kemudian karena menginginkan hal seperti itu tidak akan mendapatkan hal karena tidak ikhlas. Sedangkan ibadah kepada Allah itu kudu ikhlas. Biarkan Allah kemudian yang menorehkan janji-janjinya. Sedangkan presiden jarang yang ingkar janji, apalagi Allah pencipta alam semesta. Jadi ngapain kita kejar janji? Nggak usah. Biarkan Allah yang menorehkan. Karena Allah itu maha adil, maha bijaksana. Gak mungkin kemudian Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, jika engkau taat beribadah kepada aku, maka aku akan membalaskan kemudian dengan memberikan misalnya 72 bidadari. Ya janji Allah. Tenang aja, laksanakan dengan ikhlas. Jangan pergi ibadah ke masjid. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullah, dapat bidadari. Oh, jangan mimpi, nggak kayak gitu di Islam. Nggak boleh. Kalau begitu cara ibadahnya, maka bukan bidadari yang didapatkan, tapi bidadare. Saya kira begitu, Bang. Iya, Bang Zuma, berarti 72 bidadari itu sebatas melayani atau ada gimana? Kita bebas ngapain di sana gitu? Iya, melayani itu kan konotasinya konotasinya itu apakah itu adalah hal yang buruk? Tidak kan? Melayani kita di surga. Misalnya di surga itu kita ingin makan duren, baru bilang duriannya sudah datang. Baru bilang mau mandi, sudah tersedia kolam renangnya. Mau makan jambu monyet, baru bilang jambu, monyetnya sudah muncul duluan. Jadi mereka adalah pelayan kita di sana. Nah, apakah pantas kemudian di hadapan Allah kemudian kita melakukan sesuatu yang berlebihan? Contoh nih sahabatku, contoh kita berpikir secara logika. Seorang mandor mengumumkan kepada buruh, teman-teman sekalian, silakan Anda laksanakan semua aturan SOP yang ada di perusahaan kita. Di akhir bulan kelak, siapapun yang mencapai target telah disiapkan oleh direktur utama, siapapun itu akan diberikan 1 kontainer ikan goreng, 1 kontainer durian, 1 kontainer kambing panggang, 1 kontainer sapi, sate dan seterusnya. Ada yang menang tuh, dikasihlah semua itu. Apakah kemudian orang yang mendapatkan reward dari pimpinan direktur ini melahap habis itu 1 kontainer, pecah perutnya? Itu hanya menyemangati. Kenapa? Karena Al-Quran datang diwahyukan kepada bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah yang gemar kemudian melakukan maksiat terhadap wanita. Sehingga Allah menjanjikan kepada mereka, tinggalkan itu persinahan. Tinggalkan. Ada janji yang Allah berikan dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu kan kecenderungan kita di atas muka bumi ini kan gitu. Bahkan di antara kita kan ada yang sudah kebablasan, sudah dikasih wanita masih cari lubang kuping, kan adanya yang kayak gitu-gitu. Saking apa? Saking hebatnya ciptaan Tuhan itu berupa laki-laki. Biar daun pintu kalau ada lubangnya juga, tanya aja Pak Bom, pengalamannya itu kayak gitu. Saking hebatnya tuh laki-laki itu. Ya, dia perjuangkan demi untuk mendapatkan itu, apapun demi untuk mendapatkan pasangan. Untuk apa? Untuk itu. Untuk apa? Tanya Kian Santang, ngerti dia. Nah, itu dia masalahnya, Bung. Jadi Allah itu tahu bagaimana hasrat dan keinginan ciptaannya. Dia menciptakan kita, berarti Allah tahu keadaan kita. Maka Allah menyiapkan hal-hal yang kita sukai. Seperti itu, Bung. Baik, Bang Zuma, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Nanya lagi terakhir boleh ya, Bang? Boleh. Anak tangga adalah tangga. Iya, silakan. Kenapa Tuhan itu saat membuat gunung dia bisa sendiri, tapi ketika mencabut
nyawa manusia harus melalui malaikat, menggunakan jasa malaikat gitu. Kenapa seperti itu? Iya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan begini. Allah tidak ditanyai, tetapi kitalah manusia ini yang ditanyai apa yang kita kerjakan. Allah kemudian tidak ditanya apa yang diperbuat. Dia menjadikan apapun itu adalah kehendak Allah. La yus'al amma yaf'al wahum yus'alun, kata Allah. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan beliau, dirinya, hakikatnya, tetapi merekalah makhluk yang akan ditanya, apa yang kamu lakukan setelah aku menciptakan kamu? Apa yang kamu lakukan setelah hidup kuberikan kepadamu? Kita yang ditanya, bukan kita yang bertanya kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah bukan seperti itu. Yang sekarang ini kita sibuk malah mencari kenapa Tuhan itu begini, kenapa Tuhan itu seperti ini, kenapa cuman sibuk seperti itu, kenapa kita nggak sibuk bagaimana cara saya mengabdi kepada yang telah mengadakan saya. Kenapa nggak sibuk itu untuk memperbaiki diri, untuk mengabdi kepada yang menciptakan? Toh kita ini sudah ada, itu sudah dikasih tangan, sudah dikasih kepala dan semuanya. Artinya tugas kita sekarang adalah mencari pencipta kita untuk kita berucap terima kasih. Contoh nih bang, contoh nih, Anda tiba-tiba di teras rumah ada datang kurir, tok 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 tok, selamat pagi anak tangga, ya pagi, ini pak ada bingkisan. Oh bingkisan dari mana? Nggak tahu pak. Ya udah makasih. Nah di situ bingkisannya 10 kilo beratnya, ini mahal-mahal ini. Bayar berapa ini pak? Nggak ada, sudah dibayar pak. Anda buka kemudian bawa masuk. Jangan-jangan apa ini ya? Jangan-jangan ini mesin atau apa? Begitu Anda buka, benar-benar emas murni, emas batangan. Kira-kira saudara anak tangga cari tahu nggak siapa yang mengirimkan itu? Cari tahu dong. Cari tahu. Penasaran kan? Penasaran. Iya, penasaran. Nah, apakah abangku ini tidak pernah berpikir emas batangan yang ada ketika kemudian saudara berada di tengah laut seorang diri dengan menggunakan hanya papan di tengah laut, lihat ke timur tak ada daratan, ke barat tak ada daratan, selatan tak ada daratan, utara tak ada daratan, ombak begitu besar hanya di atas papan selembar. Kemudian ada yang menawarin, saudara anak tangga, ini Anda sudah 1 minggu terapung di atas lautan, tak ada air minum kecuali Anda minum air asin sekali-kali, tak ada makanan kecuali Anda menghabiskan kain celana lepis yang Anda makan sekali-kali. Apakah Anda mau emas 100 kilo atau air 1 gelas? Kira-kira anak tangga pilih mana? Air 1 gelas bang. La haula wala quwata illa billah. Harta itu tak ada artinya dibandingkan kehidupan. Apa? Kenapa kita minta kemudian air segelas dibandingkan emas batangan 100 kilo? Karena kehidupan ini begitu mahal harganya, dan tidak ada bisa kita jual beli di mana itu kehidupan. Ketika ajal kita tinggal 5 hari, 5 minggu, 5 tahun, tak ada kemudian yang mampu untuk menjual kehidupan ini agar waktu ini bisa bertambah. Tak ada. Artinya apa? Kalau emas ini tadi datang tanpa kita kira dan tanpa kita tahu siapa yang mengirim, lalu kenapa kita nggak pernah mikir siapa yang memberikan tangan ini, siapa yang memberikan kemudian mata ini, siapa yang memberikan jari-jari kaki ini yang kita gunakan untuk cari nafkah, menghidupi diri kita, anak-anak kita. Hanya sibuk kemudian habiskan hari demi hari demi hari. Kenapa nggak kita mikir apa yang harus aku lakukan? Seperti umat Islam seperti tadi, saya belum selesai. Umat Islam itu dipanggil Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Umat Islam ketika berada pada konsep ibadah,
umat Islam tidak diajak untuk membentuk karikatur Tuhannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat. Maka Tuhan tidak perlu kita tampilkan, oh Tuhan itu bentuknya begini, matanya dua, kakinya dua, disunat pada hari ke-8. Enggak perlu, itu pagan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Jadi cukup diseru, wahai Tuhanku yang maha melihat. Maka Tuhan pasti melihat. Tapi kalau yang lain dipanggil, wahai Tuhan bla bla bla, dengar gak dia? Contoh misalnya dipanggil Yesus, kira-kira Yesus dengar nggak? Ya enggak lah, namanya orang manusia kok. Tapi kalau pencipta alam semesta yang dipanggil, maka dia akan kemudian melihat, mendengar. Karena Allah maha melihat, maha mendengar. Jadi kita jangan bertanya, kenapa Allah kemudian menciptakan malaikat untuk mengurus ini bla 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 dan seterusnya. Satu, Allah itu maha adil. Ketika nanti Allah menghakimi manusia, malaikat jadi saksi. Oh iya, ini catatannya, ini kemudian ini melakukan itu melakukan ini dan seterusnya. Malaikat memperlihatkan itu semua. Makanya di padang mahsyar nanti kita akan dikumpul, dipanggillah satu-satu ke depan. Ini loh usia kamu dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, dipertontonkan semua apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan dipertontonkan oleh Allah, dilihat oleh semua manusia. Maka orang ini pantas masuk ke neraka karena kita saksikan. Oh, si bom ini ternyata dalam kehidupannya dia menyembah kepada anak orang. Pantas tidak masuk neraka? Qadir Abdul Jalil mengatakan pantas masuk ke neraka. Tak ada yang dizalimi. Begitu juga yang lain. Satu persatu kemudian dihakimi, kita itu dihakimi plak. Jadi kalau ada orang berpura-pura beriman, pura-pura penampilannya dan seterusnya, pura-pura ngaku-ngaku anak Tuhan lah, ngaku-ngaku orang dipilih lah, aduh bullshit itu semua. Gak ada yang kayak gitu-gitu, gak ada. Maka di Islam itu Bung, ketika Allah menciptakan malaikat untuk mengurus makhluknya, justru itu bentuk kemudian kemahakuasaannya. Ketika Allah kemudian mengutus malaikatnya untuk membagi rezeki dan seterusnya, mencabut nyawa dan seterusnya, mencabut ajal daripada sembahan-sembahan agama lain, maka itu bukan berarti melemahkan Allah. Tidak, justru itu bagian daripada kemahakuasaannya. Aku ciptakan ini untuk mengurus ini, ciptakan ini mengurus ini, ciptakan, itulah kemahakuasaannya. Dan malaikat-malaikat ini kemudian diurusi juga oleh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Semuanya diurusin oleh Allah. Berbeda, ada sembahan yang justru diurusin oleh makhluknya. Nah, itu bahaya itu. Sekira begitu Bang, anak tangga adalah tangga. Silakan. Anak manusia adalah manusia. Anak sapi adalah sapi. Anak kambing adalah kambing. Anak manusia adalah manusia. Jangan dituhankan. Lanjut Bang. Kalau masih ada silakan. Iya. Kalau nanya ke Kristenan boleh juga ya Bang? Oh boleh karena Al-Quran membahas mereka, nggak apa-apa. Itu saya sempat nanya tadi sama grup sebelah mengenai apa perbedaan antara Bapa, Allah, Tuhan, Yesus, Firman, Roh Kudus gitu kan? Iya. Nah mereka menjelaskan gitu. Cuman pada poinnya ternyata Yesus itu punya banyak gelar katanya. Ya, cuman satu yang bermasalah. Yang bermasalah itu saya lihat kok kayaknya mereka menganggap Tuhan itu. Nah itu sama masalahnya Tuhan, itu di situ. Iya, Tuhan sama Tuhan itu gelar gitu. Yang lainnya nggak ada masalah. Saya tanya kalau Tuhan atau Tuhan itu sama, boleh nggak saya sebut Tuhan Jokowi gitu? Nah, katanya boleh katanya. Tapi di Indonesia kurang masuk dia bilang gitu. Bingung jadinya saya. Itulah yang disebut cuplis, cukup percaya iblis. Ya, orang Indonesia mana kira-kira nih yang tidak bisa membedakan makna daripada Tuhan dan Tuhan? Orang Indonesia mana? Memang kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, tapi rasa bahasa Indonesia ketika mengatakan Tuhan dan mengatakan Tuhan itu sudah pasti berbeda. Tuhan bisa jadi dia itu adalah Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa kemudian dianggap sebagai Tuhan. Gak bisa.
Pencipta alam semesta bisa kita sebut kemudian sebagai Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta bisa kita panggil Tuhan. Tapi manusia bisa dipanggil Tuhan, tapi nggak bisa dipanggil Tuhan. Tanda-tanda orang rusak otaknya ketika dia nggak bisa membedakan kedua hal ini. Contoh yang tadi yang saudara katakan. Boleh tidak saya memanggil Pak Prabowo itu Tuhan Prabowo? Boleh katanya. Ya sudah, praktekkan coba. Kalau Anda tidak ditertawakan. Selamat datang Tuhan Prabowo ditemu. Ya, sengklek. Ini berbicara sesuai yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa mereka ini ulaikahum syarrul bariyah. Mereka kemudian sama seperti hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Kalau kambing itu kan manggil orang atau menyuruh orang bunyinya sama. Meow, meow. Nah, kalau dia itu kemudian kucing, Guru Nda. Salah. Kucing itu. Tadi saya ngomong apa? Kambing. Oh, kirain saya ngomong kucing tadi. Sorry. Nah, kita lihat. Ya, sorry. Kalau kita melihat kemudian kambing menyeru kepada anaknya, meow. Sorry. Mbe, mbe. Manggil bapaknya juga begitu. Mbe, mbe. Mau manggil ada perempuan dilihatnya, mbe, mbe. Nggak pernah itu kambing bunyi gadis. Nggak ada itu kayak gitu-gitu. Kalau kambing aja sadar kodrat, mereka nggak sadar kodrat. Masakan manusia dipanggil Tuhan? Pak Prabowo, Tuhan Prabowo apa kabar? Ayo belajar sama kambing, bro. Kambing itu lebih pintar mendudukkan kodratnya. Dia memanggil kayak begitu embe, embe, karena memang dia kodratnya sebagai pembe. Ada orang kodratnya manusia, tapi giliran berbicara mengenai agama, mati balik, mati akalnya, bang. Nah sekarang Anda sebagai agnostik, yang diberikan anugerah akal, bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana coklat, dan seterusnya. Apakah Anda tidak masuk dalam kategori blong ketika nyata-nyata yang dipaparkan di hadapan Anda itu warna hitam, lantas Anda mengatakan itu warna kuning? Kira-kira Anda ini sehat atau tidak? Sehat gak, bang? Bang? Iya. Sehat gak abang kalau dikasih bendera warna merah, terus disuruh sebut, ini warna apa? Terus abang menyebutnya, ini warna coklat. Tidak sehat, bang. Tidak sehat. Lalu kalau manusia Anda katakan ini adalah Tuhan, sehat enggak Anda? Sehat. Ya. Masa manusia Anda sebut Tuhan? Itu sakit, bang. Ya, sorry. Iya, nggak apa-apa. Itu sakit itu, bang. Gangguan. Ya minimal gangguan mata pencaharian. Rusak otaknya, rusak. Maka orang-orang kayak begini, kalau dia tidak rusak, dia akan paksakan dirinya itu rusak. Dengan apa? Dengan alibi, dengan angan-angan, dengan khurafat, ngomong seenak perut, akal-akalan. Oh, dia memang ini, tapi itu dulu, sekarang dia lagi, sekarang dia sudah berubah. Mana bisa kayak gitu-gitu? Orang gila dan orang waras, orang waras mana kemudian yang bisa mengatakan bahwa seekor sapi itu adalah kambing? Gak ada itu, bang. Ini kambing, oke. Coba ulang. Ini sapi, sakit ente. Apalagi kalau kambingnya sudah mampu berbicara. Bembe, aku ini adalah kambing. Lantas sudah bernyuarakan di situ, aku adalah manusia, aku adalah manusia. Tapi ada rumah sang, tidak, kamu itu adalah sapi. Berarti orang itu sakit, ada gangguan. Nah inilah kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena dia dalam kondisi apa? Tertipu. Siapa yang menipunya? Al-Quran tidak ada menipunya. Nabi Muhammad tak ada menipunya. Umat Islam tak ada menipunya. Apa yang tertulis dan apa yang diakui kemudian oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengakui dirinya utusan, mengakui dirinya manusia, mengakui dirinya anak orang. Umat Islam mengarahkan demikian. Dia adalah
Inni Abdullah antani al-kitab, dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabi Allah. Al-Quran mengarahkan itu semua, diarahkan. Berarti Al-Quran membimbing kepada kebenaran. Tetapi mereka tidak mau menerima itu. Mereka tetap saja mengatakan, oh dia adalah ini, dia dua natur dan sekarang siapa yang ngajarin itu? Kalau Yesus tak mengajarin, kalau Elohim tak mengajarin, lalu siapa yang ngajarin itu? Dirinya sendiri mustahili. Mereka makan tahu tempe, mereka orang cerdas. Berarti ada kekuatan di luar sana yang mengajarkan mereka untuk melakukan itu. Itu tadi, Tuhan dan Tuhan dianggapnya adalah sama. Saya kira begitu saudaraku, anak tangga adalah tangga, anak kunci adalah kunci, anak manusia adalah manusia. Silakan. Ya bang. Tapi gini bang, kalau di Islam atau di Islam kan mempercayai Al-Quran dan Nabi Muhammad. Di Kristen mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Di Yahudi mereka menunggu Raja Mesias yang akan datang. Tapi kalau misalnya nih bang, saya sih cuman seumpama ya, di akhir zaman nanti ketika di pihak Islam ternyata salah, di pihak Kristen ternyata salah, terus yang benar ternyata Raja Mesias itu datang beneran gitu. Kira-kira gimana perasaannya Bang Zuma? Mesias itu Nabi Isa. Boleh nanya ini agamanya apa kalau boleh tahu? Agnostik beliau. Agnostik. Saya lagi mau nyari Bang. agama yang benar bang. Jadi saya percaya siap. Tuhan tapi sambil milih agama mau. Oh iya, lanjut bang. Ya, makasih. Ya. Jadi saudara, ketika kemudian dikatakan bahwa Raja Mesias, kalau Raja Mesias itu maksudnya adalah beliau yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Mesias, ya Islam selamat tentunya, karena Nabi Isa itu adalah Mesias dalam konsep iman Islam. Coba baca kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Beliau akan diimani sebagai Al-Masih, beliau akan diimani sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi yang tadinya menolak mereka, yang menolak beliau, mereka yang menolak beliau maksud saya. Nah, kalau dia ini adalah Tuhan, saya katakan, kita mengandai Islam, apakah ketika tidak menganggap beliau ini Tuhan maka Islam itu akan masuk ke neraka? Tidak. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena pada saat dia datang ke atas muka bumi di tengah-tengah Bani Israel, satu, dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah pencipta. Dia tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Dia tidak pernah mengakui dirinya lah yang kemudian yang disebut Khalik, yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak pernah. Jadi ketika kami diadili, kenapa ente tidak menuhankan? Loh, kenapa kami tidak menuhankan? Nah, kamu sendiri pada saat di bumi bertuhan. Kami masih waras bro. Ngapain kami menuhankan ente lah, ente juga itu menuhankan. Mana dalilnya? Ada bro. Yohanes 4 nomor 22. Ente menyembah kan? Yes. Lalu salah ndak kami ketika kami tidak menuhankan ente? Ente sendiri yang mengatakan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengarkan. Ayo. Maka apa yang terjadi kalau ternyata beliau itu adalah Tuhan? Ini kita mengandai. Maka dia satu-satunya Tuhan yang akan kami demo dan kami lemparkan, kami minta kepada Tuhan yang benar untuk lemparkan ke neraka. Lalu pada saat dia datang ke bumi, dia tidak mengaku Tuhan dan malah dia tampil sebagai bayi, nonotnya dipotong, kemudian netek di ibunya. Mana ada Tuhan kayak begitu? Malah kalau benar-benar dia Tuhan, kita demo dia. Karena di dunia kau tidak pernah mengajarkan itu. Dan Al-Quran kami mengajarkan, wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Apa jawabannya? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan itu juga ada di kitabnya mereka. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan di data nomor 50-nya, dan aku tahu
bahwa firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu aku melakukan apa yang diperintahkan. Nah, bagaimana mungkin kita mau menyembah manusia yang diperintah-perintah? Jadi gak ada alasan untuk memasukkan umat Islam ini ke neraka. Gak ada. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa kata Yesus di data nomor 23? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Maka kami pada saat di sidang, yang kamu sebut pembuat kejahatan di situ siapa? Kami atau mereka yang memanggil kau Tuhan, bermujizat pakai nama mengusir setan? Apa jawabannya? Ya kau kan udah tahu yang tertulis kayak gitu, bro. Ngapain kau nanya? Ya sudah. Berarti yang diusir karena dianggap pelaku kejahatan, ya mereka. Di kitab mereka tak akan pernah tersentuh sedikit pun tentang Islam, bahwa disebut Islam itu sesat. Tidak akan pernah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, Islam kutinggalkan untuk kalian, damai sejahtera untuk kalian. Bahkan Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani Salom, dalam bahasa Arabnya Salama atau Islam. Berarti Allah sudah merancang Islam ini, damai sejahtera Islam ini. Nah, Kristen kapan dirancang? Alap. Ya, Bang. Gitu, Bang. Bang, kalau Assalamualaikum. ya terakhir, Waalaikum. saya mau pamit, habis ini mau tidur. Tapi bagus sekali semua jawabannya terjawab, Bang. Saya percaya kok. Ya, silakan. Saya mau tanya yang terakhir ini, Bang. Oke. Orang Yahudi tidak percaya dengan kedatangan Yesus. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi percaya dengan kedatangan Nabi Muhammad? Oke, baik. Jadi gini, orang Yahudi tidak percaya kepada kedatangan Yesus. Tidak percaya. Mereka menolak, hanya sebagian kecil kemudian menerima. Tapi orang Yahudi apakah kemudian percaya kepada firman Tuhan yang datang kepada mereka melalui Nabi Musa? Itu dulu. Itu dulu. Kalau percaya, berarti Tuhan tidak murka pada mereka. Faktanya mereka dikenal sebagai bangsa tegar tengkuk. Oleh siapa? Oleh kitab mereka sendiri. Kalau mereka percaya kepada Nabi Musa, berarti mereka masih memiliki kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Ada yang bisa menunjukkan? Kalau ada, dengan tradisi apa kemudian dipertahankan dari sejak 1400 tahun sebelum Masehi sampai tahun 2000 Masehi? 4000 kurang lebih tahun itu diapakan kitabnya Musa untuk dipegang? Dihafalkan atau kayak mana? Atau sudah ada mesin fotokopi masa itu? Kan nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian apakah mereka kemudian percaya? Sebagian besar, sekali lagi, sebagian besar dari rabi-rabi mereka itu percaya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi dan Tuhan yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW juga adalah Tuhan yang disembah oleh nenek kakek mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Faktanya antara Islam dan Yahudi tidak pernah ribut tentang kenabian Rasulullah. Orang Islam dan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Orang Islam dan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang Tuhan. Umat Islam dan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang kitab suci. Tetapi ketika orang Yahudi dengan orang Kristen, sudahlah, aku tak mau lagi membahasnya. Kasihan. Kecian. Sekira begitu, Bang. Bukti akuratnya, orang Yahudi ketika mereka ingin melakukan tefilah atau salat atau ibadah, mereka sujud kepada Tuhan, mereka tidak mendapatkan sinagoge, dan mereka mendapatkan masjid atau mendapatkan musalla, mereka masuk ke dalam masjid untuk menyembah kepada yang mereka sebut Hashem, tapi tidak akan pernah masuk ke dalam gereja. Teman saya kutanya, kenapa akhi? Kenapa anda tidak mau masuk ke gereja? Apa kata mereka? Gereja itu tempat penyembahan berhala.
sedangkan sedangkan masjid adalah tempat penyembahan Tuhan pencipta alam semesta. Seperti itu, Bang. Masih ada lagi? Anak tangga adalah tangga, anak manusia adalah manusia. Maria manusia atau bukan? Manusia. Manusia, alhamdulillah. Berarti anaknya adalah? Anaknya Yesus. Anaknya adalah manusia. Manusia. Orang yang menyembah manusia bermasalah atau tidak? Bermasalah, Bang. Bermasalah. Pintar. Masya Allah. Bang Handi udah bangun setelah makan pisang satu tandan, Masya Allah. Dua tandang. Oh, dua tandang. Bang, kalau Masjid Al-Aqsa itu sama Makkah lebih sucian mana, Bang? Sorry. Dua-duanya tempat yang suci. Dua-duanya tempat yang suci. Kiblat yang kemudian diberikan kepada keturunan Ishak, Nabi Ishak. Lalu kemudian tempat yang diberikan kepada keturunan Nabi Ismail. Dua-duanya suci. Cuman kalau dikatakan siapa yang ternodai, ya jelas Mekah nggak boleh orang masuk yang tidak bersunat di sana, Bang. Sedangkan kalau di sana di Masjidil Aqsa kita lihat keluar masuk orang kan, ada yang diludahin dan seterusnya. Padahal sudah Tuhan canangkan tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke rumah suci. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suci, termasuk Masjidil Aqsa. Tapi sekarang kan orang-orang yang kemudian masuk itu, meskipun mereka harus menanggung diludahi, mereka percaya diri masuk ke sana. Berarti ya sudah ternoda kan. Nah, kalau di Tanah Suci Mekah, alhamdulillah, sampai sekarang itu nggak boleh. Jangankan masuk, melintas pun di jalan yang dianggap suci itu nggak boleh orang yang tidak bersunat. Karena kalau orang tidak bersunat masuk ke sana, nonotnya bisa berputar-putar kayak kipas angin dengan sendirinya, goyang dandut di dalam, tak kayak gitu. Ya, Bang. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Semua terjawab. Sama-sama, Bang. Anak tangga. Ulang lagi sekali lagi, Bang. Anak tangga adalah tangga. Anak ayam adalah ayam. Anak manusia adalah manusia. Maria adalah manusia. Berarti anaknya Maria adalah manusia. Orang yang menyembah manusia berarti tersesat, Bang. Iya, otaknya kena panu. Betul. Mantap saudara saya ini. Jadi kapan syahadatnya nih? Jangan lebih. Saya rencana syahadat mungkin di pertemuan yang kedua. Saya Allahu Akbar, takbir. Masya Allah. Subhanallah. Insyaallah. Anak tangga sebelum Anda agnostik, sebelumnya dari agama mana, Bang? Jadi agnostik itu artinya kan percaya sama Tuhan. Namun untuk agamanya sendiri masih bingung karena sudah mencobai satu-satu tapi kurang puas gitu. Makanya Ya, maksud saya latar belakangnya dari mana dulu, Bang? kalau secara lahiriah saya Islam. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, sama yang lain. Sama yang lain. Orang manusia dalam keadaan Muslim semua. Saya secara fitrah Islam. Iya, Bang. Bang Juma. Iya. Lalu Bang, setelah dewasa, Bang, KTP-nya apa sekarang? Iya, jadi saya bilang saya masih Islam mungkin. Pindah-pindah karena masih mencari agama mana yang benar. Oke. Cuman pada saat umur sekarang ini saya hampir 100% yakin masuk Islam lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Bang Zuma, berarti Allah sendiri yang mengetuk pintu hatinya Bang Zuma melalui Bang Zuma. Insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal Kan masuk channelnya Bang Zuma susah sekali. Saya pas tadi kebetulan tiba-tiba masuk. Allahu Akbar. Subhanallah. Anak tangga diberi tangguh ya usianya sampai nanti ucap syahadat. Amin ya Allah. Amin.
Bang anak tangga besok naik ke roomnya sahabat Bang Juma ya besok ya, Bang anak tangga. Kalau ada waktu ini abangku ini suka kali besok ada diskusi ya bang, kayak gini. Macam dia aja yang punya Indonesia orang ini ya. Juma, saya mau tanya boleh nggak Bang Juma? Iya boleh bang. Tapi saya juga boleh nggak menjawab ya bang? Ya, enggak apa-apa Bang Juma. Iya. Ini apa namanya? Salam kenal dulu, saya dari Banyuwangi Bang Juma. Oh iya tahu. Banyuwangi itu daerah Kalimantan. Sip, lanjut bang. Bukan Kalimantan Bang Juma. Jawa Timur. Air wangi. Jawa Timur Bang Juma. Oh iya. Anggap aja bang, kan beda-beda tipis pun. Ini ya Guru Juma salah terus kayak Guru Juma yang punya peta. Balas dendam nih. Banyuwangi itu dekatnya Sorowako. Banyuwangi kan? Iya, Banyuwangi. Kalimantan. Iya, Sorowako. Intinya kita masih satu tanah air bang, nggak usah khawatir yang kayak gitu-gitu. Siap bang. Oke. Orangnya wangi. Saya Doktrin mau bertanya. juga dia mati. Oke katanya. Masuk. Lanjut bang. Saya mau bertanya tentang sholat Bang Juma. Nah, tentang sholat. Di dalam sholat itu intinya mengajarkan tentang apa Bang Juma dalam kehidupan sehari-hari Bang Juma? Oke. Jadi gini bang, ini kita berbicara mantik aja ya. Ya. Kalau abang saya ini kemudian ketemu dengan Pak Prabowo sebagai presiden, bangga nggak? Biasa aja Bang Juma. Sebagai presiden, Anda nggak bangga? Bangga. Kemudian ada nasihat yang diberikan, ada petua yang diberikan, kemudian dijanji-janjikan kemudian oleh Pak Prabowo. Apakah abang itu senang? Dan akan mengingat terus janjinya dan seterusnya. Pastilah ya kan? Nah, orang sholat itu bang, itu adalah orang yang mengakui, aku ini makhlukmu, aku ini ciptaanmu, aku ini tak ada apa-apanya. Begitu kemudian orang wudu, itu sudah mau menghadap kepada yang maha melihat. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ketika kita sholat, keluar dari sholat, sholat kita itu menjaga kita untuk melakukan tindakan maksiat. Inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan gitu. Jadi sholat itu digunakan untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang tanda-tanda orang yang tidak khusyuk dalam sholat, sholatnya belum mampu mencegahnya dari kemaksiatan. Itu tanda-tanda orang yang tidak khusyuk. Artinya cuma melaksanakan saja Allahu Akbar, amin. Begitu keluar dari tempat ibadah masih melakukan kemaksiatan, berarti itu tanda-tanda orang yang belum sempurna sholatnya. Tapi ketika ada orang sholat benar-benar memahami kehadiran Allah, benar-benar mengalami keadaan bahwa saya sedang dialog dengan pencipta yang maha besar, maka keluar dari masjid untuk hari ini 3 langkah, 4 langkah, 10 langkah, dia masih menjaga hatinya. Langkah ke-11 mulai tergoda, langkah ke-12 mulai ikut maksiat. Waktu zuhur lagi kembali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang lagi, Allahu Akbar, amin. Kalau kualitas ibadahnya bagus, keluar dari masjid sudah langkah ke-20, langkah ke-20 ke langkah 30. Begitu seterusnya. Kalau dia kemudian berlomba-lomba untuk menapaki dirinya menjadi makhluk yang sempurna di hadapan Allah, maka dari waktu maghrib langkahnya sampai ke isya sudah mulai terjaga. Nah tuh subhanallah, langkahnya dari maghrib sampai ke isya sudah terjaga, kemudian langkahnya dari isya sampai ke subuh sudah mulai terjaga, langkahnya sampai subuh sampai ke zuhur sudah mulai terjaga, dari zuhur sampai ke asar terjaga, begitu seterusnya, dan dilakoni dengan ikhlas, orang itu mati jihad, gugur dalam keadaan jihad fisabilillah, meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi demi untuk menuju kepada keridaan Allah, tapi tidak meninggalkan duniawi, tidak meninggalkan hal duniawi, tetap aja dia melakukan itu.
Tetapi Allah jauh lebih besar dalam kehidupannya daripada dunia. Melangkah dia selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Orang-orang kayak begini itu bisa dapat karamah. Mereka itu bisa jadi wali Allah. Tapi kalau macam kita ini kan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang ingat waktu jalan sama Pak Bom Bom keinjak sendalnya sama temannya, putus. Tertawa dia dalam sholat. Ingat Pak Bom Bom. Dah husuk dia. Ada yang ingat yang lain, ada yang ingat kingker. Wah, tadi ini tiba-tiba qamat, baru sebelah wajah saya ku kasih kingker, bisa-bisa sebegitu keluar dari masjid, muka saya seperti bendera, yang satu merah, yang satu hitam. Jangan, itu enggak husuk berarti. Ketika kita kemudian ibadah, maka kita ikhlas. Sekarang kita sedang berhadapan dengan Allah. Dulu saya pernah ditanya oleh, ketika saya memberikan kajian, salah satu mahasiswa, dia tanya, kenapa? Bang Suma, khusyuk itu apa sih? Jadi saya sederhana aja menjawabnya. Khusyuk itu Anda sadar Anda lagi sholat. Itu khusyuk. Kalau Anda tidak sadar Anda lagi sholat, oh sembarang yang Anda pikirkan. Anda pikirkan isi dompet, Anda pikirkan anaknya, gadisnya orang, Anda pikirkan ini. Kenapa? Anda tidak sadar Anda lagi sholat. Orang yang sadar sholat pasti khusyuk. Aku lagi sholat ini, nggak berhadapan dengan siapa ini, berhadapan dengan pencipta saya ini. Maka begitu masuk ke masjid udah mulai gemetar. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, innal ladina amanu, innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum iman. Orang yang ada pada dirinya iman, begitu wudhu mendengarkan kata Allah disebutkan, kemudian itu sudah mulai air matanya ada, oh nggak bisa dibendung lagi. Apalagi kalau sudah takbir, ditambah lagi imamnya yang subhanallah bacaannya itu sangat menyentuh. Makanya syarat menjadi imam itu jangan asal-asal karena bisa mengaji, tiba-tiba karena bagus pandangan masyarakat sama kita, kemudian mentang-mentang wah jadi imam deh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan orang khusyuk dibuatnya. Orang jadi takut ke masjid. Jadi tahu diri ya. Kita hafal Quran tapi ke suara menakutkan orang. Apalagi subuh-subuh. Orang lagi subuh bangun tidur tiba-tiba di masjid, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang mau ke masjid? Ada imam saya dulu kayak gitu, ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan juga dosa saya. Idza waqatil waqiyah. Wah, siapa yang mau pergi dengar masjid sholat kayak gitu? Jadi kita harus sadar diri juga nya. Berikan kepada anak muda kita yang suaranya ya minimal kayak suaranya Bang Handi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Minimal ya seperti suaranya Bang Handi barusan. Ya kalau orang yang mau husuk datang tiba-tiba ditakutkan, ina waqatil waqi'ah la ilaha waqa'atihal qazibah khafidatur rafi'ah. Waduh. Bukan kita mau merendahkan, tidak. Tapi kan banyak tuh jemaah kita yang bisa kita bimbing untuk membaca Quran agar kita khusyuk dalam beribadah. Agar kita khusyuk. Karena sejarah itu ditorehkan. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Bilal, bagaimana sahabat-sahabat baca Quran menjadi imam. Kalau imamnya itu bagus, satu juz, satu rakaat itu nggak apa-apa. Gak masalah. Karena kenapa?
mendengarkan bacaan Quran itu adalah pahala. Tapi kalau baca Quran tapi menakutkan kayak itu, saya pernah, ini kenyataan ya teman-teman, saya pernah bersama dengan teman saya, udah capek-capek lari kita ya kan, turun dari angkot lari untuk kejar tarawih. Begitu kita wudhu, buru-buru, buru melepaskan sandal aja kita hampir jatuh, masuk ke dalam barisan pertama. Nah, belum ada suara imam kan, tiba-tiba Alhamdulillahirabbil, itu teman saya ketawa satu masjid, kemudian orang bubar salat gara-gara teman saya itu. Ini kenyataan, saya masih kuliah waktu itu. Untung saja saya tidak tertawa. Tertawa semua orang di masjid dibuat. Bukan semuanya sih, tapi mereka yang tidak kuat mendengarkan itu. Ya karena itu yang tadinya orang semuanya pada mau tertawa, tapi tidak ada yang memulai. Begitu ada yang memulai tertawa, yang lain ikut tertawa. Orang tidak bisa husu. Jadi sesuai dengan pertanyaan saudara, mungkin saya panjang lebar, minimal ada hikmah yang bisa dipetik di situ ya. Begitu saudara King Arthur. Zuma, saya pamit dulu ya. Makasih abangku, anak tangga adalah tangga. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Sehat terus bang. Oke, saya kira begitu barangkali dulu karena di tempat saya sudah hampir jam 5 subuh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua, bahwa tujuan kita beragama itu adalah untuk dicintai dan untuk mencintai. Tujuan kita beragama itu adalah ya, ketika kemudian ada kata hilaf atau ada penyampaian yang keliru, mohon dimaafkan karena Bang Suma itu bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Saya hanya orang yang peduli dengan gerakan-gerakan teman-teman Islam ini untuk menghalau gerakan pemurtadan, untuk menghalau gerakan misionaris, agar generasi Islam ke depannya itu kemudian tidak ikut terlena untuk menggadaikan akidahnya dengan sangat-sangat murah gitu ya. Jadi kalau ada yang salah dari penyampaian Bang Suma, silakan ditegur dengan baik. Nomor HP saya ada di channel Zulkifli Mabbas Official. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Di mute loh. Kerja Karena kemudian apa yang saya sampaikan itu adalah mata rantai dari masa demi masa untuk belajar. Itu proses. Itu proses untuk mengetahui, karena konsep yang saya tahu, manusia itu sejatinya belajar dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Jangan mati kalau nggak jadi pahlawan. Jangan meninggal kalau tidak menjadi pahlawan. Minimal pahlawan untuk diri kita, membentengi diri kita dari bisikan-bisikan setan. Minimal kita jadi pahlawan untuk anak-anak kita, anak istri kita. Minimal kita menjadi pahlawan bagi keluarga. Jadi sahabat muslim, jangan pernah mati kalau tidak mati dalam keadaan menjadi seorang pahlawan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi tulul, jangan menjadi masa bodoh. Jangan. Isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermartabat, hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Karena guru saya bertanya begini, Ananda, Anda punya 2 rumah. Ananda tahu Ananda akan meninggalkan rumah yang Anda tinggalin sekarang menuju kepada rumah yang akan Ananda tuju. Kira-kira rumah mana yang Ananda percantik? Catnya, lantainya, keramiknya, atapnya, yang mana Ananda perhatikan? Apakah rumah yang nyata-nyata akan Ananda tinggalkan? Atau yang Anda percantik itu adalah rumah yang Ananda tuju? Saya jawab, saya akan mempercantik rumah yang saya tuju. Apa kata guru saya? Buktikan itu dengan Anda beribadah. Buktikan itu dengan Anda melakukan kebajikan. Buktikan itu dengan mempertaruhkan apa yang Anda punya. Jangan menumpuknya menjadi penyakit. Jangan menampung, memperbanyak harta, susah untuk kemudian Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian kamu tidak munafik. Begitu kamu mengatakan mempercantik rumah yang akan Anda tuju, saya sebagai guru melihat itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ada yang mengatakan saya percantik rumah yang ada di akhirat sana,
tapi ibadah sulit, berbuat baik sulit, kerjanya hanya nyakitin ibu, nyakitin ayah, nyakitin anak, nyakitin saudara, nyakitin tetangga. Ya, berarti jauh api, jauh asap dari panggang, jauh panggang dari apa sih Bang Handi? Jauh panggang dari apa ini? Jauh di mata dekat di hati. Itulah dia. Tapi nggak cocok. Yang tadi yang cocok. Jauh asap dari panggang atau panggang yang jauh dari asap. Ya. Gitu ya? Ya. Oke. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan mohon maaf ketika ada ucapan kehilafan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya hanya manusia biasa. Saya kira begitu untuk sementara. Teman-teman silakan dilanjut. Saya monitor untuk rebahan Saya mau sejenak. nanya Bang kalau boleh. Udah Oh ya. istirahat. Gimana Gil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini Bang lagi viral video yang siapa Gufron itu Bang, soal bahasa-bahasa Suryani itu. Itu betul Gufron. ada atau tidak Bang? Gufron yang mana ini? Ada akhir-akhir ini Bang, itu yang pakai Garambang bahasa itu, yang Suryani. Kalembo ada yang Garambang. Bahasa jin. Saya berbicara itu yang dengan Nabi Adam kemarin, bicara dengan Nabi Ibrahim, ada pesan sama yang gitu. Itu maksudnya. Itu Bang itu. Jangan. Itu apa itu ya? Itu nggak ada yang gitu, nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada. Saya pernah mengalami itu Bang. Pernah mengalami ketemu dengan orang kayak begitu. Pulang-pulang dari kampus ini, ada apa ini, orang semua pada ngumpul di rumah saya. Ada apa? Kenapa? Ternyata ada keluarga yang kemudian dipercayakan untuk mengurus pabrik di Kabupaten Bone, pabrik pupuk. Ya, tinggal di sana. Di situ hutan, ada goa dan segala. Dia itu kemasukan jin. Iya. Habis itu dia pulang. Banyaklah dia sampaikan. Dia ngobrol sama saya. Ini ada apa? Kenapa? Ada apa? Ini katanya gini-gini. Aduh, yang kayak gini-gini kok dipercaya, kata saya. Dia Sampai kan mengatasnamakan Islam Bang, jadi cukup bikin gaduh. Betul. Dia mengatasnamakan Islam gitu. Tapi Garambang jadi dia itu. Kalembo ade, sembarang dia ngomong. Bahasa Bugisnya itu wong gendeng. Cerita aneh-aneh, jin gitu ya. Dia bilang, diam, kata dia. Itu sepupu saya, diam. Kamu diam. Ya kenapa kamu harus suruh saya diam? Saya ingin bertanya kepada Nabi Musa. Langsung ku bilang apa? Ngapain kau bertanya? Suruh Nabi Musanya ke sini. Ya, tunggu. Sudah itu dia tarik napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabi Musa. Kayak gitu-gitu. Habis itu, oh ini Nabi Musa ya, iya. Sampai-sampai keluar gitu. Bang Suma duduk. Nggak bagus bicara sama alamak, aku bilang ini yang kayak gini-gini ini yang sesatin orang. Sampai saya dimusuhi keluarga. Pada suatu hari kemudian saya buktikan bahwa kalian akan menyesal. Terbukti. Sudah dibilang, kalau kamu tidak begini, kamu tidak begini, salah satu dari anakmu akan diambil. Makanya kamu pergi di jembatan ini, buang ini gini. Sembelilah kerbau gini. Aku bilang sama tetap waktu itu. Aku bilang jetlah. Melecokkan hati manusia itu Bang. Betul. Aku bilang sama orang tua saya, lihat miatah. Kita ikuti aja itu. Ikuti aja terus. Ikuti. Biar kalian tuh sekolah tinggi-tinggi tapi yang kayak gini-gini kalian percaya. Aku bilang. Pada suatu saat, singkat cerita, saya masih di kampus waktu itu. Saya sholat Jumat di Al-Markas. Kenapa mengheboh jemaah ini area parkir? Ternyata pada saat orang khutbah, beliau juga lagi khutbah juga di belakang. Apa? Andai waktu itu sudah ada HP, ku videokan, ku kirim sama keluarga nanti. Tengoklah ini ya. Apa? Ini lama-lama datang minta maaf. Benar juga ya. Masuk ke rumah sakit Dadi, masih mau ku datang besok. Orang-orang kayak gitu halusinasinya tinggi. Orang kerasukan, orang sakit. Bukan pun kerasukan dibuat-buat sendiri. Mana ada ayat-ayat kayak gitu?
Aduh, parah kali lah. Saya sampai terpingkal-pingkal mendengarkan dia ada PT-nya muncul di tempat saya. Orang apa ini? Makanya bahasanya Bang itu seperti betul. di bahasa sudah campur-campur bahasa Indonesia. Nah itu dia makanya orang makan dia karang-karang. Kalembo, makanya aku bilang tadi kalembo. Orang masak sayur ya dipotong-potongan, tapi yang direbusnya akarnya, yang lainnya dibuang, akarnya lah dia masak. Inilah akibatnya kayak gitu. Oke, saudara Iwan Mi, thank you. Saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Iya. Sebenarnya Waalaikumsalam. satu lagi Bang, tapi sudah sering Ki pamit biar Sudah dulu deh, tengah malam kita itu. Besok lagi. Besok lagi lah. Bayangkan Insya coba Allah, teman-teman, besok lagi. dari jam 8 Makassar tuh kita duduk 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Udah 7 jam kita duduk ini. Makassar sekarang jam berapa, Bang? Jam 5 ini, Bang. Yang di Burundi jam 9 sore. Jam 5 kurang. Ya, pintar kali loncatan berpikirnya saudara saya ini. Pasti sering makan coto Makassar ini. Asli Ya Bang. toh? Makanya loncatan berpikirnya bagus. Jadi di sini jam 3, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Bang. Terima Kita kasih banyak rehat Bang. dulu ya teman-teman. Iya, sama-sama saudaraku. Bang Agus Li, mungkin besok bisa ya kita sharing-sharing lagi ya, Bang. Kita ngobrol lagi, santai lagi. Oh ya, saya ingatkan kembali teman-teman yang ingin berpartisipasi. Cocok minta di Sapi. Ya, yang mau kurban ikut sama kita. Saya yang ada di Makassar, insya Allah hari Sabtu sore saya sudah ada di lokasi. Sabtu, malam Ahad, malam Senin, ya nggak salah. Jadi teman-teman yang ingin ikut untuk kurban, silakan ke masjid yang ada di depan wisata Rumah Hobbit Belangi, kita akan ada di sana. Dan saudara-saudara yang butuh tai sapi untuk nebus dosa, kita silakan Anda datang bawa karung, kita akan kasih ya. Mudah-mudahan bisa kita potong 4 ekor sapi. Nah, ini PR-nya Bang Handi nih. Kalau ada 4 ekor sapi kan lumayan, tainya bisa nebus dosa teman-teman yang lain. Tapi itu dibakarnya di luar Hobbit loh ya. Iya, jangan dibakar di tempat kita lah. Kalau dibakar tempat kita terpaksa kita jadikan dia luluran. Ini mah bolon nih, dia mah Macolo itu munda taruh tai sapi. Ya udah itu aja bahwa ini masih kita buka sampai tanggal 15 ya, teman-teman yang ingin berpartisipasi ya silakan. Kami tunggu masih di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN nomornya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Batasnya nanti kita tutup tanggal 15. Betul ya Bang Juma ya? Iya Bang Andi. Oke, terima kasih. Saya himbau teman-teman jangan bangun pagi waktu siang dan jangan tidur siang waktu pagi dan jangan tidur pagi waktu malam. Hindarilah makan pagi di waktu siang. Ya, hindari makan pagi di waktu siang dan hindari makan malam di pagi hari. Itu sih pesan saya. Ini Bang Hadi sama Guru Dajuma seguru seilmu ya. Tahu aja. Jangan sholat Jumat di hari Sabtu. Iya. Banyak tau. Pengikutku banyak, alhamdulillah. Banyak nih Bang. Iya. Oke. Besok lah ya teman ya. Kita harus rehat juga, jaga kesehatannya teman. Ya ditutup deh. Oke, saya paham. Secara resmi Bang sama ditutup sekarang sama YouTube Bang Juma. Tutup aja nih ya kesina. Bang Kian Santan aja. Ya Kian Santan tutup. Lo yang buka dan tanggung jawab lo. Oke. Baik, Ikhwan Filah semuanya, jazakallahu khair. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Kita dukung terus channel-channel Muslim. Nah, di sini kita lagi ngadain acara debat resmi ya, debat yang tersusun dengan rapi. Kita menghindari debat-debat yang berbau yang berbau hujatan. Jadi contoh kayak tadi Gurunda Juma sama Ahi Kores debat sama si Kayapa sama Aderion, walaupun di akhirnya terjadi terjadi
kaburnya seorang Aderion dengan pertanyaan Gurunda Juma tadi ya. Besok dilanjut lagi, siangnya Undiripa sama Bang Jibril, malamnya nanti Gurunda Juma. Nanti kita nggak tahu sama siapa ya, H2H atau 2 lawan 2 lagi kayak tadi. Disimak terus ya channel-channel Muslim, Komal-Komal Muslim. Buat yang ada di channel YouTube-nya Gurunda Juma, Zulkifli M. Abbas, Jazakallahu Bihair. Jangan lupa bahagia buat di channel Bang Handi Celebes, channel Pengamat Debat, dan semua channel-channel Muslim. Terus didukung ya aktivitas-aktivitas dari API ya. Sementara ada acara kurban di Makassar dan membutuhkan beberapa ekor sapi ya, tadi ya 4 ekor sapi, silahkan didukung. Dan buat channel-channel Muslim kalau bisa cantumkan nomor rekening MMCI. Siapa tahu nanti netizen YouTube ada yang mau berbagi di sana, berinfak di sana ya. Buat semuanya saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita selalu rukun ya Bang, sesama umat manusia. Aku juga mau bentar lagi ini nih Bang, turun udah over nih. Sebagai apa namanya